Semua berawal di tanah barat, tempat bernama Maduru. 4 tahun berlalu sejak Kaisar Chadian naik tahta. Sejak itu, kekaisaran mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga secara sistematis. Di tengah perang ini, ada seorang tentara bayaran dengan masa lalu kelam. Mata merahnya menyimpan kisah misterius. Bertahun-tahun lalu, hidup pemuda ini berubah total saat ayahnya memberi sebuah perintah aneh. Tanpa basa-basi, ayahnya menyuruh dia segera menikah. Bingung setengah mati, anak itu bertanya apa maksud semua ini. Ternyata calon pengantinnya adalah putri Baron Boebin yang berusia 16 tahun. Ayahnya menggambarkan gadis itu sebagai wanita muda yang cantik jelita dengan hobi berkebun. Menurut ayahnya, dia bakal jadi istri yang sangat cocok untuknya. Begitu saja, di usianya yang baru 14 tahun, dia bertunangan dengan orang asing. Dia tidak percaya takdirnya ditentukan sepihak. Anak itu benar-benar menolak keras ide perjodohan konyol ini. Bahkan saat hari pernikahan tiba, dia masih tidak paham keputusan sang ayah. Kenapa wanita bangsawan yang begitu terhormat mau menikah dengan keluarga pedagang seperti mereka? Padahal, mereka hanyalah keluarga pedagang biasa. Di momen itu, sang pengantin wanita menatapnya dan menyapa dengan sangat lembut. Dia lalu memperkenalkan dirinya sebagai Tyr. Tidak lama setelah itu, ayah pemuda itu menyuruh Erik untuk memperkenalkan dirinya juga. Erik membungkuk malu-malu dan berharap bisa menjalani hidup yang baik bersamanya. Pikirannya benar-benar kacau, tapi satu hal mendadak terasa sangat jelas. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita ini. Mengingat kembali momen itu, dia sadar bahwa perasaan itu adalah cinta pertamanya. Dia berusaha keras menyembunyikan senyum bodoh di wajahnya. Saat bertukar cincin, dia harus menahan tawa karena terlalu bahagia. Pemuda ini benar-benar buta oleh kebahagiaan sesaat. Padahal, coba perhatikan baik-baik, dia tidak sadar tindakannya justru perlahan menyakiti Tyr. Setelah pesta usai, mereka pulang ke kediaman Mega di tengah malam yang hujan. Di dalam kamar, cahaya lilin menciptakan suasana sunyi yang aneh. Dia menatap cincin di jarinya, masih tidak percaya. Dia akhirnya sadar bahwa wanita anggun dan elegan itu kini resmi jadi istrinya, tapi ingatan akan ucapan ayahnya terus saja mengganggu pikirannya. Senyum tipis terukir di wajahnya, meski keraguan masih terus menghantui. Dia bergumam dalam hati bahwa semua ini sangat tidak masuk akal. Akhirnya, dia bertanya pada pelayan, kenapa wanita bangsawan mau menikahinya. Pelayan bernama Honda itu tampak gugup dan ragu menjawab. Tanpa buang waktu, Erik mendesak Honda menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Honda sempat terdiam bingung, sampai akhirnya dia memberi jawaban yang membuat tuan mudanya tersentak kaget luar biasa. Pelayan itu mengungkap bahwa keluarga terbangkrut dan terlilit utang besar. Ayah Erik lalu melunasi semuanya sebagai imbalan pernikahan ini. Lewat persatuan ini, keluarga pedagang mereka pun bisa naik kasta menjadi bangsawan. Anak itu bertanya apakah Tyr sengaja dijual kepada mereka, dan Honda hanya membisu shock mendengar kenyataan pahit ini. Sang pemuda menolak percaya. Dia merasa ngeri membayangkan apa yang telah dilakukan ayahnya pada gadis itu. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung berlari keluar. Dia harus minta maaf. Dia harus menjelaskan semuanya pada sang istri. Erik menyusuri koridor dengan napas terengah-engah. He just wanted to find an excuse to ask the young woman is suffering. Out of breath, he finally reaches her bedroom door. The boy leans against the wall trying to regain his composure. Rasa lelah fisiknya tidak sebanding dengan rasa sakit di dadanya. Dengan perasaan cemas yang membuncah, dia melangkah mendekati pintu, namun tiba-tiba, dia mendengar suara samar dari dalam kamar. Mengintip lewat celah pintu, dia mendengar isak tangis yang memilukan. Saat itulah, dia melihat siluet istrinya yang tampak begitu hancur. Tyr duduk sendirian di atas ranjang, menangis tanpa henti. Erik terdiam melihat kesedihan di mata gadis itu. Dia membeku, hatinya hancur. Detik itu juga, dia bersumpah akan membatalkan pernikahan paksa ini dengan cara apapun. Sementara itu, ayah Erik berada di ruang kerjanya dengan sikap yang sangat acuh tak acuh. Erik langsung mendatangi ruangan itu dan mengonfrontasi ayahnya. Tanpa ragu, dia meneriaki sosok yang telah merusak kebahagiaannya. Erik memohon ayahnya membatalkan pernikahan itu segera. Dia bertanya, apakah Tyr benar-benar sengaja dijual? Dengan putus asa, anak itu memohon jalan keluar. Tapi ayahnya justru memanggil namanya dengan nada sangat dingin sambil menatap tajam. Dia menyuruh Erik berhenti bersikap kekanak-kanakan. Dia menegaskan bahwa mereka sekarang adalah bangsawan dan Erik
harus bersikap layaknya seorang bangsawan. Tatapan dingin ayahnya terasa bagai pisau yang menusuk dada. Kejadian itu mengingatkannya kembali pada kenyataan hidupnya yang pahit. Dia hanyalah anak yang dituduh sang ayah sebagai penyebab kematian ibunya saat melahirkan. Bagi sang ayah, dia hanyalah tempat pelampiasan amarah sekaligus alat. Sambil melangkah pergi, Erik meninggalkan ruangan itu dengan hati hancur. Dia sadar bahwa di mata ayahnya, dia tidak lebih dari sekadar barang pajangan. Kecewa berat, pemuda itu mengambil keputusan drastis untuk menghilang. Dia melakukannya demi Tyr, sekaligus mengacaukan rencana busuk ayahnya. Untuk itu, dia harus membuang nama besar keluarganya selamanya. Dan dimulailah perjalanan baru yang penuh ketidakpastian bagi anak itu, sendirian menembus hujan deras. Dia berjalan tanpa arah dan meninggalkan segalanya. Di tengah langkahnya, dia terus bertanya-tanya kenapa Tyr menangis sesedih itu. Apakah Tyr membencinya karena pernikahan paksa ini? Keraguan dan rasa bersalah terus menghantuinya di setiap langkah kaki. Namun dia merasa itu tidak penting lagi, karena dia akan pergi jauh. Setelah perjalanan panjang, dia tiba di sebuah markas tentara bayaran yang kokoh. Seorang pria kekar berpengalaman menyadari kehadirannya, dan bertanya siapa yang datang. Pria itu kemudian bertanya apakah anak itu berniat menjadi tentara bayaran. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu menjawab ya. Mulai saat itu, dia memperkenalkan diri dengan nama barunya, Kashan. Dia membuang nama Erik Portman jauh-jauh dan bertahan hidup di medan perang selama 10 tahun lamanya. Dari sinilah legenda monster pedang lahir. Rahasia kelam yang hanya disimpan oleh Erik sendiri. Gila, kalian tidak akan menyangka anak polos ini sekarang menjelma jadi pejuang tunggal di zona perang, berbekal baju besi dan pedang raksasa. Tatapan ragunya kini berubah menjadi kilatan merah mematikan. Di tengah medan pertempuran luas, dia bersiap menghadapi seluruh pasukan musuh. Berdiri seorang diri, Kasha menatap pasukan lawan tanpa rasa takut sedikit pun. Pedangnya mulai berpendar dengan energi dahsyat yang siap meledak. Hanya dengan satu gerakan kilat, dia merangsak maju dan melepaskan tebasan mematikan. Wajahnya yang berlumuran darah menunjukkan ketegasan prajurit yang lahir dari pertempuran. Bertahun-tahun kemudian, Kasha tampak berada di sebuah kedai, mencoba hidup normal. Pemilik kedai terus memperhatikannya, merasakan atmosfer yang mendadak berubah. Tidak biasa. Tepat di saat itu, seorang pria dengan tongkat berjalan masuk ke dalam kedai. Mengejutkannya, pria itu adalah Kasha. Kini dengan penampilan yang jauh lebih dewasa, dia berjalan pincang melintasi ruangan, dan semua mata langsung tertuju padanya. Orang-orang mengenalinya sebagai monster pedang yang legendaris, sembari berbisik heran melihat kakinya yang terluka. Pemilik kedai bertanya apa yang sebenarnya terjadi hingga kakinya pincang begitu. Kasha hanya menjawab santai bahwa itu luka pertempuran biasa yang sudah sering dia alami. Sambil membaca koran, dia bergumam harus membiasakan diri dengan kondisi ini untuk sementara waktu. Tapi mendadak, dia meremas koran itu dengan sangat kencang. Matanya berkilat murka. Pemilik kedai yang cemas langsung bertanya, apakah ada masalah serius? Sang prajurit terus menatap tajam ke arah lembaran koran dengan ekspresi wajah yang berubah total. Berita itu mengabarkan tentang sosok pria yang paling dia benci di dunia ini. Tanpa ragu, Kasha langsung naik ke kereta untuk memulai perjalanan barunya. Kereta melaju dengan kecepatan tinggi membawa dirinya menuju takdir yang belum pasti. Di dalam gerbong sunyi, dia merenungkan kembali memori kelam yang terus menghantuinya. Dia teringat kembali wajah ayahnya yang tercetak di sudut kolom berita kecil tadi. Sosok itu adalah Hovian Portman, dalang di balik semua penderitaan hidupnya. Dia ingat betul saat melarikan diri dulu. Dia masih berharap ayahnya akan datang mencarinya. Waktu itu, dia baru berusia 14 tahun, dengan harapan polos kekanak-kanakan di hatinya. Namun jika diingat kembali, harapan itu tidak sepenuhnya tanpa alasan. Meski selalu diperlakukan layaknya alat dan sering menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya sendiri. Bagaimanapun keadaannya, jauh di lubuk hati, dia tetaplah darah dagingnya sendiri. Di salah satu sudut hatinya, dia hanya menginginkan sedikit kasih sayang hangat. Tapi kini dia hanya bisa menertawakan kebodohan itu, semuanya hanyalah ilusi kosong. Dan kini sosok yang paling dia benci pun sudah tiada. Kini dia merasa seperti seorang pengecut, karena memakai kematian ayahnya sebagai alasan untuk pulang kembali. Berbekal kehampaan yang mendalam, dia melangkah pulang ke kampung halaman yang seolah membeku oleh waktu. Kereta itu akhirnya tiba di Webon, satu-satunya tujuan hidupnya yang tersisa. Di hadapannya, hamparan ladang gandum kemasan
membentang luas hingga ke ujung cakrawala. Mata merahnya menatap lurus pemandangan yang syarat akan kenangan masa lalu itu. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, dia menyadari bahwa sama sekali tidak ada yang berubah di sini. Jalanan sepi masih berhias rona merah dedaunan musim gugur. Pemandangan ini terasa sangat akrab sekaligus asing baginya, dunia yang sungguh berbeda dari medan perang yang penuh ketegangan. Berjalan pincang dengan tongkat penopang, dia menyusuri jalanan masa kecilnya dengan lambat. Senyum tipis terukir di wajahnya saat menikmati kedamaian tempat yang tenang ini. Bahkan hamparan ladang gandum di wilayah perkebunan ini tidak berubah sedikit pun. Dia teringat saat asik bermain petak umpet bersama anak desa, juga omelan pelayan, karena bajunya yang kotor. Setiap langkah kaki membuat kenangan lama terasa makin nyata. Dia merenungkan kembali bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Tiba-tiba saja langkahnya terhenti, seolah teringat sesuatu hal penting. Raut mukanya berubah seketika saat pikiran itu mulai menguasai kepalanya. Dia mendadak teringat pada sosok wanita itu dan bertanya-tanya tentang kabarnya. Erik yakin paras cantiknya pasti membuat dia sudah melupakan masa lalu. Namun jauh di lubuk hatinya, secercah harapan kecil ternyata masih tersisa. Tiba-tiba terdengar teriakan memanggil nama wanita itu. Saat dia berbalik, sosoknya berdiri tepat di hadapannya. Setelah 10 tahun berlalu, pelayan di sisinya tampak cemas dan ingin membantu. Kasa seakan tidak percaya wanita itu kini berdiri di depannya, mengabaikan sang pelayan. Tyrion mulai melangkah mendekat. Dia mematung tanpa tahu harus merespons apa melihat pemandangan ini. Keduanya saling menatap sebelum akhirnya dia bertanya tentang keberadaannya. Dengan wajah serius, dia menanyakan alasan sang suami kembali. Dia mencoba tersenyum, tapi sebelum sempat menjawab, Tyrion langsung memotongnya. Dengar ini, dia menegaskan bahwa dia masih istri sahnya. Detik itu juga, dia menyadari betapa fatal kesalahan yang diperbuat. Erik memang terlalu naif berpikir pernikahan mereka bisa batal hanya dengan melarikan diri. Lagi pula, jika urusan ini mudah diselesaikan, dia tidak akan pernah sampai terjual. Dia sadar tindakan impulsifnya dahulu mungkin telah menjebak Tyrion selamanya. Akhirnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk wanita yang dinikahinya. Berdiri di hadapannya membuat harga diri lelaki ini runtuh seketika. Dia memandang dirinya sebagai pria pengecut yang sangat egois. Saat dia bertempur di luar, sang istri harus menghadapi segalanya sendirian. Dia membayangkan betapa berat perjuangan sapi wanita itu. Karena itu, dia bertekad untuk meminta maaf apapun rintangannya. Namun dia ragu apakah masih pantas dimaafkan oleh istrinya. Bingung harus memulai dari mana, dia hanya bisa menggumamkan kata-kata tidak jelas. Tyrion menatapnya dingin dengan ekspresi sulit dibaca sembari menunggu penjelasan. Memecahkan lingan yang canggung, wanita itu justru mengajaknya masuk. Dia berbalik pergi dan berharap suaminya akan mengekor di belakang. Pemuda itu menatap kepergian istrinya sembari melamun dalam kecemasan. Ada rasa frustrasi karena dia berharap sang istri setidaknya memarahinya. Suara gelap dalam kepalanya terus berbisik, reminding kembali bahwa dialah yang membuang wanita itu. Suara itu terus mengejek dan menanyakan apa sebenarnya yang dia harapkan sekarang. Tersantak oleh pikirannya sendiri, dia melangkah mundur, rasa bersalah dan ketakutan mendalam seketika melumpuhkan seluruh tubuhnya. Sementara itu, Tyrion terus melangkah tanpa menoleh, sampai akhirnya dia berhenti. Dia berbalik dan bertanya, apakah suaminya tidak mau ikut masuk. Sempat bimbang sejenak, pria itu akhirnya memantapkan langkahnya. Mengiyakan ajakan itu, dia segera menyusul dan berjalan berdampingan dengannya. Begitu sampai di kediaman mewah mereka, dia pamit untuk memanggil kepala pelayan dan memintanya menunggu sebentar. Tyrion sempat memandangnya sejenak seolah ingin menyampaikan sesuatu hal lain, namun dia memilih masuk dan membiarkannya berdiri sendiri di luar. Pria itu menatap punggungnya dengan perasaan aneh yang menyesakkan dada. Dia seakan tidak percaya sudah 10 tahun lamanya meninggalkan rumah ini, seluruh sudut mansion masih terlihat sama persis dengan memorinya dahulu. Detail kusen jendela hingga noda di dinding membangkitkan ingatan lamanya. Senyum nostalgia terpancar di wajahnya saat semua ingatan itu berputar kembali. Tiba-tiba pelayan lama yang dikenalnya muncul lalu bertanya tentang identitasnya. Dia tersenyum ramah, bersiap menyambut reuni yang dinanti sekian lama. Pelayan wanita berpostur tegap itu bertanya siapa yang ingin dia temui. Dengan nada ceria, dia memanggil namanya, Rhonda. Dia berseru bahwa wanita itu sama sekali tidak menua setelah 10 tahun berlalu.
Sambil bercanda, dia bertanya apakah pelayan itu sungguh lupa padanya. Honda menatapnya dengan kebingungan mencoba menebak siapa pria asing ini, hingga tiba-tiba matanya terbelalak karena terkejut setengah mati. Dengan suara bergetar pelan, dia memanggilnya tuan muda, seolah tidak percaya. Dia terus bertanya benarkah ini tuan mudanya yang telah lama hilang. Sambil tersenyum lebar, Erik memeluk Honda dan berkata dia telah pulang. Sambil berlinang air mata, dia masih belum percaya sosok di hadapannya adalah sang tuan muda. Dia berkata fisik Erik berubah sangat drastis, hingga hampir tak dikenali. Erik memaklumi hal itu, karena waktu telah mengubahnya. Namun seketika mata merahnya, berkilat menyadari sesuatu hal yang janggal. Dia teringat kembali ucapan Tyrion sebelumnya. Istrinya bisa langsung mengenalinya, padahal fisiknya sudah berubah total setelah 10 tahun di medan perang. Melihat perubahan raut wajahnya, Honda khawatir ada sesuatu yang salah. Dia membatin bahwa Honda yang sudah seperti ibunya saja butuh waktu untuk mengenalinya. Saat itulah pertanyaan besar mulai mengusik benak dan hatinya. Rasa bingung sekaligus canggung terlihat jelas di wajah tampannya. Bagaimana bisa sang istri langsung mengenalinya dalam sekejap mata di tengah perubahan fisik ini? Sementara itu di dalam kediaman, suasana tampak begitu sunyi dan menegangkan. Tyrion berdiri di dekat jendela besar sambil menatap keluar. Melalui pantulan kaca, wanita itu mengamati obrolan hangat antara Erik dan pelayannya. Mendadak dia merasa sedang diawasi dan menoleh ke jendela, panik karena ketahuan mengintip. Wanita itu langsung tersentak dan mundur selangkah. Wajah cantiknya merona merah padam saat dia mencoba menyembunyikan rasa malunya. Pada saat itulah, ingatan tentang bekas luka di leher, rambut coklat, serta mata merah khas pria itu melintas di benaknya. Dia menyadari bahwa di dalam lubuk hatinya, suaminya masih anak laki-laki yang sama seperti dulu. Belakangan, Erik mandi untuk menyegarkan diri, sekaligus menenangkan pikiran. Namun pertanyaan misterius itu masih terus mengiang di kepalanya. Guyuran air hangat memang melemaskan otot tubuhnya, tetapi gagal menenangkan gejolak pikirannya. Usai mandi, dia melangkah keluar hanya mengenakan jubah mandi tipis. Tepat saat itulah, dia menyadari ada orang lain di kamar. Ternyata ada Tyrion yang sedang berdiri mematung di depannya, hanya berbalut sehelai handuk. Coba bayangkan betapa malunya. Wajahnya merona merah padam selagi mulutnya panik meminta maaf karena situasi canggung ini. Air mata mulai membasahi pipinya saat dia mencoba menenangkan kepanikan dalam dirinya. Erik buru-buru menyuruhnya tidak menangis. Namun situasi makin kacau. Dengan gerakan sigap, dia langsung menangkap tubuh istrinya agar tidak jatuh. Tiba-tiba pelayan muda masuk ke kamar dan langsung berteriak histeris karena kaget, terkejut setengah mati. Dia tersandung dan nyaris menjatuhkan keranjang bawaannya. Pelayan itu berteriak menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Gara-gara kepergok dalam posisi mencurigakan, kekacauan langsung pecah. Keduanya canggung mencoba menjelaskan, meski sudah terlambat. Tyrion yang masih syok bahkan tak sanggup memanggil nama pelayannya. Erik berlagak tenang dan berkilah bahwa istrinya hanya terpeleset lalu dia tangkap. Sementara itu, di garis pertahanan perbatasan, pasukan militer bersiap siaga. Pertempuran sengit pecah dipenuhi tatapan tajam para prajurit. Pasukan kekaisaran itu dipimpin langsung oleh Lebron, ksatria garda depan yang sangat ditakuti. Di kubu lawan, para prajurit maju menyerbu demi menumbangkan sang komandan. Seorang ksatria musuh tertawa sombong dan sesumbar akan menghabisi mereka semua. Namun dalam sekejap mata, pasukannya justru langsung dibantai habis. Rekan-rekannya panik menyadari mereka tidak punya peluang menang. Melihat situasi kacau ini, komandan musuh langsung memerintahkan semua unit mundur darurat. Para prajurit kabur kocar-kacir demi menyelamatkan nyawa mereka. Lebron memperhatikan petarung tunggal itu dan penasaran dengan sosoknya. Sosok itu adalah Kasasa, pemuda yang sendirian berhasil menghentikan seluruh pergerakan musuh. Wajahnya memancarkan ketenangan serta karisma luar biasa dari seorang veteran perang sejati. Pantang menyerah, ksatria musuh langsung melesat maju untuk menyerangnya secara langsung. Namun Kasasa menangkis serangan maut itu dengan sangat mudah. Dia menghentikan tebasan pedang lawan, memamerkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Sesaat kemudian, dia melancarkan serangan balasan secepat kilat. Sang musuh langsung berlutut lemas, terkejut melihat kehebatan pemuda ini. Tanpa memberi celah sedikit pun, Kasasa bersiap mendaratkan tebasan terakhir. Dengan satu serangan dahsyat, dia menumbangkan ksatria itu selamanya.
Sisa prajurit lawan berdiri membeku ketakutan. Pemuda perkasa itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kasa, sang ksatria bayaran. Dia menantang musuh siapapun yang berani maju bakal dia habisi. Tapi tiba-tiba, dia merasakan aura yang sangat kuat dan sadar ada bahaya besar mendekat. Tanpa ragu, dia menciptakan pelindung mana untuk menahan serangan itu. Sebuah tombak energi merah menghantamnya telak hingga dia terpental. Meski terluka parah dan kakinya bersimbah darah, dia memaksa dirinya untuk berdiri kembali. Dengan tatapan perih dan terkejut, dia menatap ke ufuk timur. Di puncak gunung, ada dua sosok misterius yang mengawasinya. Mereka adalah pemburu andal dengan persenjataan lengkap dan jubah khusus. Bayangan pertempuran mengerikan itu terus menghantuinya hingga matanya melotot merah. Tiba-tiba dia terbangun di atas kasur akibat mimpi buruk. Keringat dingin membasahi wajahnya selagi dia mencoba mencerna apa yang terjadi. Belati yang dia genggam erat membuktikan betapa nyatanya ketegangan mimpi itu. Dia menatap sekeliling, menyadari kehangatan kamar mewahnya di dalam mansion. Sambil menghela napas, dia akhirnya sadar kalau dia sudah pulang ke rumah. Namun kesunyian itu pecah saat terdengar suara ketukan pintu. Seorang pelayan bertanya apakah sang tuan muda sudah bangun. Erik terdiam sejenak, masih berusaha memulihkan diri dari efek mimpi buruk tadi. Dengan suara tenang, dia menjawab kalau dia baru saja bangun tidur. Senyum tipis terukir di wajahnya selagi dia menyembunyikan belati itu. Hari baru pun dimulai saat sang pelayan masuk untuk melayaninya. Setelah mimpi buruk itu, sang pelayan membawakan sebaskom air dingin untuknya. Erik memakai pakaian bersih yang terasa sangat lembut di kulitnya. Tapi saat melihat cermin, dia merasa kemewahan ini sangat asing baginya. Dia mencoba tersenyum, tapi raut wajahnya terlihat sangat kaku. Sepertinya senyum sudah tidak cocok lagi dengannya setelah sekian lama berada di medan perang. Tiba-tiba, Rohonda memujinya dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Dengan sikap anggunnya, Rohonda mulai menuntunnya berjalan menyusuri mansion. Di perjalanan, pelayan itu menanyakan kondisi kakinya, dan Erik pun terforce berbohong. Padahal sebenarnya kakinya tertembak, tapi dia tidak ingin membuat siapapun khawatir. Rohonda bercanda kalau dia masih saja ceroboh, tapi Erik berkilah kejadian kemarin cuma salah paham. Namun tepat saat itu, Tyrion mendadak muncul. Di koridor depan mereka, wanita cantik itu menatap mereka dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dengan suara lembut, Tyrion menyapanya dan bertanya, apakah tidurnya nyenyak? Seketika, ingatan tentang kejadian memalukan di kamar mandi langsung terbayang di kepala Erik. Aduh, mukanya langsung merah padam karena merasa seperti orang mesum. Parahnya lagi, pelayan satu lagi malah belak-belakan meneriakinya penguntit. Tanpa ragu, Rohonda langsung menegur gadis muda itu karena mengintip di kamar mandi. Selagi Rohonda menyeret pelayan itu pergi, Tyrion berharap Erik menikmati masa tinggalnya. Di sini, Erik sempat mati kutu dan berdeham demi menjaga gengsinya. Sambil tersenyum gugup, dia menjawab kalau tidurnya sangat nyenyak. Terima kasih ya. Saat sarapan, Erik menanyakan pelayan baru bernama Mari itu. Tyrion kemudian menyindir, apakah dia cemas karena dituduh mesum. Dengan canggung, Erik berkata kalau dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Erik memegang tongkat jalannya erat-eret demi menjaga wibawanya yang hampir runtuh. Dia beralasan kalau dia cuma penasaran karena belum pernah melihat pelayan baru itu sebelumnya. Dengan tatapan curiga, Tyrion hanya diam menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang canggung menyelimuti meja makan mereka. Meski suasananya aneh, Tyrion tetap makan dengan senyum tenang sebelum akhirnya dia membuka obrolan serius. Erik pun membahas insiden kemarin sore. Sambil tersipu malu, Tyrion menyela dan bertanya apakah yang dimaksud adalah kejadian di kamar mandi. Sebelum Erik sempat meminta maaf, Tyrion menyela dan berkata kalau semuanya baik-baik saja. Dia hanya memintanya menghabiskan sarapan. Membuat Erik bingung, tapi tetap menurut. Meski mencoba tenang, wajah Tyrion masih memerah. Sebenarnya memori kejadian itu masih membuat Tyrion sangat malu. Di dalam benaknya, dia terus memikirkan nama Erik. Bayangan pria itu tanpa baju dengan tubuh penuh luka bekas perang terus berputar di kepalanya. Dia penasaran kehidupan keras seperti apa yang dijalani Erik hingga tubuhnya penuh bekas luka. Sementara itu, keheningan di antara mereka makin mencekam. Erik menyesal telah membahasnya karena dia sendiri menahan malu setengah mati. Demi kabur dari atmosfer canggung ini, Erik mulai makan dengan brutal. Tyrion terkejut melihat suaminya melahap habis makanannya seolah sedang dikejar hantu. Dengan mulut penuh makanan,
Erik berdiri sambil memberikan jempol lalu pamit pergi. Dia langsung kabur dari ruang makan secepat mungkin. Melihat itu, Tyrion menghela napas panjang dengan raut wajah lega. Sambil tersenyum malu-malu, Tyrion mendoakan agar harinya menyenangkan. Usai sarapan, Erik melihat kesibukan para pelayan mansion didampingi Rhonda. Dia menyapa mereka dan disambut dengan sangat hangat oleh semua orang. Tapi tak butuh waktu lama bagi para pelayan untuk menggosipkan drama kamar mandi kemarin. Sialnya lagi, Mari muncul dan terang-terangan menyebutnya mesum. Pelayan baru itu kesal melihat rekan-rekannya malah membela sang tuan muda. Mari berteriak kesal bahwa Erik pulang setelah 10 tahun hanya untuk berbuat mesum. Tapi kepala pelayan langsung menegurnya agar tidak bersikap lancang. Dia menjelaskan bahwa tugas utama bangsawan adalah menghasilkan penerus tahta. Sang kepala pelayan berkelakar kalau Erik hanya bersikap setia pada kewajiban bangsawannya. Meski begitu, Mari tetap tidak percaya dan mengumpatnya mesum. Kepala pelayan lalu bertanya, apakah Erik akan menetap demi memenuhi tugasnya itu? Erik tertawa canggung dan mengaku belum memutuskan langkah selanjutnya. Dia menjelaskan kalau dia tidak bisa langsung bertingkah seperti pemilik rumah ini, karena bingung harus bicara apa lagi. Dia pun pamit pergi dan berjanji akan mengobrol nanti. Dengan ekspresi serius, Erik meminta kepala pelayan menyiapkan kereta kuda. Tak lama kemudian, kereta membawanya membelah ladang gandum menuju tujuannya. Dari kejauhan, Tyrion diam-diam memperhatikan kereta yang perlahan menjauh itu. Angin sepoi-sepoi menerpa rambutnya saat dia memandangi kepergian Erik dalam keheningan. Kereta itu pun melaju makin jauh meninggalkan mansion dan segala hiruk-pikuknya. Setibanya di tujuan, Erik turun dan berjalan sendirian menyusuri jalan setapak penuh daun kering. Dia bergumam kalau sudah sangat lama sekali tidak berkunjung ke sini. Di depannya, batu nisan sang ayah berdiri kokoh di bawah langit biru. Sambil menghela napas, dia mengakui dendam lamanya, meski tak pernah berharap pertemuan mereka berakhir seperti ini. Ayahnya memang pria kejam yang tega mengubah keluarganya sendiri menjadi mesin bisnis gilda. Dia bertanya-tanya, apakah ayahnya pernah tersenyum atau sekadar berucap manis padanya. Erik berpikir harusnya sang ayah hidup sedikit lebih lama lagi. Dia menatap batu nisan itu di tengah gugurnya daun-daun musim gugur. Kini dengan sudut pandang baru, dia mengaku sudah tidak lagi menyimpan dendam lamanya itu. Dia lalu memanggil sang kepala pelayan, Alio, yang setia menunggu dari kejauhan. Erik menanyakan penyebab kematian ayahnya, dan sang kepala pelayan pun mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Alio berujar kalau sang tuan besar menyembunyikan penyakitnya sampai ajal menjemput, dan di hari-hari terakhirnya dia melikuidasi semua bisnisnya. Erik lalu heran kenapa pelayan itu bisa begitu setia pada pria sedingin ayahnya. Sambil tersenyum, Alio menjawab kalau itu semua murni karena uang. Namun Erik menyadari ada kejanggalan dalam jawaban tersebut dan menatapnya penuh curiga. Alio kemudian membeberkan fakta mengejutkan bahwa seluruh warisan ternyata jatuh ke tangan Erik. Erik terdiam 1000 bahasa demi mencerna informasi tak terduga ini, bahwa seluruh kekayaan melimpah itu kini menjadi miliknya. Di perjalanan pulang menyusuri jalanan rindang, Erik bertanya, apakah ayahnya meninggalkan surat wasiat? Alio menjawab, kalau mendiang ayahnya bukanlah tipe orang seperti itu, melainkan hanya meninggalkan serangkaian instruksi tertulis. Alio mengaku tidak tahu motif asli di balik keputusan tersebut. Ayah Erik mengurus masalah pelik ini dengan cara yang jauh lebih dingin dari biasanya. Kepala pelayan menyarankannya untuk memikirkan warisan ini baik-baik. Nah, disinilah fokus mata merah Erik beralih pada misteri baru tentang Tyrion. Dia penasaran setengah mati, kenapa wanita itu tetap tinggal di mansion, padahal dia sendiri sudah kabur lama. Alio menjelaskan itu cuma pernikahan politik demi bisnis. Erik ragu, apakah alasan itu cukup kuat? Tapi sang kepala pelayan punya rahasia lain. Dia mengungkapkan bahwa berkat warisan itu, gelar baron otomatis jatuh ke tangan Erik, begitu pula seluruh hartanya yang bukan milik Tyrion. Begitu sampai di mansion, Erik tersadar kalau Tyrion tidak punya alasan untuk bertahan jika hanya demi uang. Alio berkata Tyrion menetap atas kemauannya sendiri. Dengan terkejut, Erik bertanya apakah sang kepala pelayan tahu alasan di baliknya. Alio menjawab kalau Tyrion adalah tipe wanita pendiam dan mereka tidak akrab. Dia menggambarkannya sebagai wanita bangsawan dingin yang sulit didekati. Erik setuju, tapi Alio mengingatkan kalau dia adalah istrinya, bukan orang asing. Sambil tersenyum, Alio berkata semua pernikahan bermula seperti itu. Erik lalu menaiki tangga dengan kepala penuh keraguan.
hingga dia terkejut mendapati Tyrion sudah menunggunya di ujung koridor. Topinya menutupi sebagian wajahnya, tapi dia langsung mengenalinya. Tangannya bertautan erat, memperlihatkan cincin kawin yang berkilau di jarinya. Dia berbalik lalu melangkah pergi. Pria itu terus mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu melihatnya, dia kaget. Dia langsung bertanya apakah pria itu baru kembali dari pemakaman. Berusaha bersikap tenang. Dia bertanya kapan dia sampai. Dia lalu berdalih, baru saja pulang dari ladang gandum. Wajah Erik sedikit merona karena jarak mereka yang sangat dekat. Dengan canggung, dia mengajaknya masuk. Wanita itu pun mengiyakan. Mereka melangkah ke dalam rumah besar itu, menaiki tangga dalam keheningan yang sangat kaku. Dia merutuki dirinya sendiri, mengapa sangat sulit mengobrol santai dengannya. Dia pun menyadari, meski hanya memakai pakaian sederhana, wanita itu tetap terlihat begitu anggun dan berkelas. Apakah wanita itu juga seperti ini 10 tahun lalu, di hari pernikahan mereka? Dia bertanya-tanya, ingatan tentang pertemuan pertama mereka langsung terlintas kembali. Terlalu melamun, dia tersandung dan hampir saja tersungkur ke lantai. Merasa cemas, Tyrion langsung mendekat dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Pria itu bertumpu pada tongkatnya, berusaha menyembunyikan langkahnya yang goyah. Dia bilang dia tidak apa-apa, tapi heran sudah berapa lama wanita itu memperhatikannya. Karena malu, dia meminta maaf karena tidak membantu membawakan tasnya. Dia merasa seperti pecundang, baru meminta maaf setelah sekian lama. Tyrion menatapnya sejenak, seolah sedang mencerna setiap ucapan pria itu. Dia lalu menjelaskan bahwa dia sudah terbiasa dengan pekerjaan kasar itu dari mendiang ayahnya. Erik membenarkan, itu memang cara ayahnya bekerja. Ayahnya selalu memeriksa semuanya sendiri, secara langsung, bahkan sampai ke ladang gandum. Kini setelah semua bisnis dilikuidasi, hanya ladang gandum ini yang tersisa. Tiba-tiba, Tyrion menghentikan langkahnya. Pria itu menatapnya sambil menunggu. Dia memanfaatkan momen ini untuk menanyakan hal yang selama ini mengganjal pikirannya. Sambil menatap sebuah potret di dinding, dia bertanya seperti apa keseharian ayahnya dulu. Wanita itu hanya menjawab singkat, dia hanya belajar mengelola wilayah kekuasaan darinya, tidak ada hal lain. Tangannya mencengkeram tongkat erat, merasakan ketegangan yang kian menebal. Dengan sedikit harapan, dia bertanya apakah ayahnya pernah membicarakan dirinya. Tanpa ragu, Tyrion menjawab tegas tidak. Ayahnya tidak pernah menyebut namanya sekalipun. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa semua obrolan di antara mereka tidak lebih dari sekadar urusan bisnis. Sambil menghela napas pasrah, Erik menerima kenyataan pahit ini. Tyrion kemudian berpamitan karena harus segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Merasa bingung, dia bertanya dan wanita itu mengaku masih harus memeriksa dokumen. Dia terkejut mengetahui bahwa wanita itu bekerja keras di siang hari dan masih harus berkutat dengan kertas di malam hari. Dia berpamitan dan berkata mereka akan bertemu lagi saat makan malam. Meninggalkan pria itu dalam lamunan panjang sendirian. Dia merenungkan obrolan mereka dan kehidupan yang telah wanita itu lalui. Rasa bersalah langsung menusuknya ketika sadar dia telah meninggalkannya mengurus semuanya. Dia merasa makin bersalah karena tahu wanita itu tidak pernah sekalipun mengeluh. Dengan langkah berat, dia melanjutkan jalannya sambil terus melamun. Namun saat itu juga, dia mendengar suara bising dan langsung berbalik. Ternyata Mari tersandung hingga menjatuhkan setumpuk surat, panik dan bingung setengah mati. Pelayan itu tidak tahu harus berbuat apa. Disinilah Erik menawarkan bantuan dan bertanya tentang semua surat itu. Pelayan itu mengungkap kalau itu semua surat untuk Tyrion. Membuat pria itu terkejut melihat jumlahnya yang begitu banyak. Dia memungut salah satu surat, lalu senyum ironis tersunggi di wajahnya. Namun begitu melihat siapa pengirimnya, matanya langsung terbelalak kaget. Surat-surat itu ternyata berasal dari keluarga Webb dan Tyrion untuk putri kesayangan mereka. Karena penasaran, dia pun duduk untuk membaca isi salah satu surat tersebut. Surat itu dari ayahnya yang memintanya pulang dan mencari suami baru. Membuat pria itu sadar betapa menderitanya dia. Selama ini, dia berpikir, mengambil seluruh warisan itu sebenarnya adalah imbalan yang sangat adil atas semua penderitaan yang dilaluinya. Dia pun bertanya-tanya, apakah dia bertahan demi menjaga warisan ayahnya. Namun, sebuah keraguan kejam tiba-tiba melintas di benaknya hingga mata merahnya menyala. Dia duduk di mejanya, mencoba merangkai semua kepingan teka-teki ini. Tatapan penuh kecurigaan tampak jelas di wajahnya saat dia merenungkan hal itu.
Jika tujuannya memang mengincar warisan, dia pasti sudah mengambil semuanya sejak 1 tahun yang lalu. Dia berdiri, bertekad mencari kebenaran di balik semua ini. Saat membuka laci, dia menemukan surat-surat itu dan kecurigaannya terbukti. Semua surat mulai berdatangan 1 tahun lalu, tepat setelah kematian ayahnya, mendesaknya menyerahkan warisan. Tetapi dia tidak pernah membalas satupun dari mereka. Sambil menghela napas, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Wanita itu ternyata melindungi warisan ini demi seorang tua yang mungkin tidak akan pernah kembali. Bahkan Aldia pun tidak tahu kalau dia menyimpan rahasia ini dengan sangat rapat. Berarti selama 1 tahun penuh, dia berjuang sendirian menghadapi badai ini. Mengetahui fakta mengejutkan ini, pandangannya terhadap Tyrion kini berubah drastis. Dia penasaran mengapa wanita itu memilih jalan hidup yang begitu sulit untuk dirinya sendiri. Sementara itu di kamarnya, Tyrion bersiap untuk makan malam. Dia mengikat rambutnya dengan pita dengan raut wajah yang tampak tenang. Dengan balutan gaun biru, dia mematut diri di cermin, siap menghadapi malam ini. Pelayan yang memperhatikannya berkata bahwa akhirnya semuanya akan segera berubah. Sambil kegirangan, dia bersorak, karena sang tuan muda akhirnya meminta bertemu. Meski menganggap sikap pria itu memalukan, dia teringat kata-kata kepala pelayan dan berpikir, apakah memiliki ahli waris juga akan berdampak baik bagi Tyrion. Bingung melihat pelayannya melompat-lompat kegirangan, Tyrion sama sekali tidak mengerti situasi ini. Tanpa ragu, Mari memegang gaun yunyanya dengan penuh tekad. Dia berlutut dan memohon agar Tyrion tidak melewatkan kesempatan emas ini. Pelayan itu bilang Erik adalah pria aneh yang bisa saja kabur lagi. Dia mendesak Tyrion untuk memanfaatkan situasi dan segera memiliki anak dengannya. Tyrion hanya tersenyum melihat keabohan serta ide gila pelayannya itu. Ketukan di pintu tiba-tiba menghentikan obrolan mereka. Rupanya itu kepala pelayan yang memberitahu bahwa sudah waktunya untuk menemui Erik. Mereka berdua berjalan berdampingan, sementara Tyrion terus bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan pria itu. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya pria itu meminta pertemuan resmi. Kepala pelayan kemudian membuka pintu aula besar, memperlihatkan ruangan di baliknya. Dengan suara yang mantap, dia mengumumkan kedatangan sang nyonya rumah. Erik menyambutnya dengan sapaan sederhana saat wanita itu melangkah masuk. Dengan sedikit membungkuk, dia memberi salam lalu duduk di hadapannya. Pria itu terus mengawasi setiap gerak-geriknya, membuat ketegangan di udara terasa sangat pekat. Dia menyeruput tehnya, mencoba mencairkan keheningan yang kaku, dan sekarang, lihat bagaimana mereka berdua saling menatap, siap memulai pembicaraan yang akan mengubah segalanya. Dia memulai dengan meminta maaf karena telah membuka surat-surat itu tanpa izin. Tepat setelah itu, dia langsung menanyakan tentang isi surat tersebut. Terkejut dengan pertanyaan mendadak itu, Tyrion sempat bingung harus menjawab apa. Dengan kepala tertunduk, dia mencoba menyembunyikan ekspresi wajahnya. Dia sangat takut pria itu akan salah paham dan menuduhnya sebagai wanita yang hanya mengincar hartanya saja. Dia mengungkap bahwa dia tahu wanita itu mengabaikan surat-surat tersebut selama 1 tahun penuh. Lalu dia bertanya, mengapa dia tetap melindungi warisan tanpa jaminan dirinya akan pulang. Dia menegaskan, wanita itu sebenarnya bisa saja mengambil semuanya. Baginya, wanita itu masihlah orang asing yang sama sekali tidak dia kenal, dan karena itulah, upayanya menjaga warisan ini menjadi misteri besar baginya. Dia pun bertanya, mengapa dia tidak pulang ke keluarganya seperti yang diminta dalam surat. Dengan suara yang tegas, dia mengingatkan marga yang sekarang disandangnya. Dia menegaskan dirinya adalah Tia Portman, nyonya di rumah ini. Dengan begitu, dia memperjelas bahwa dia bukan lagi bagian dari keluarga lamanya. Setelah menyatakan hal itu, dia berdiri dan berpamitan dengan alasan masih banyak pekerjaan. Dia meninggalkan pria itu sendirian di ruangan dengan kata-katanya yang terus terngiang di kepala. Dia menatap kepergiannya, masih berusaha memahami apa maksud ucapannya. Mereka sempat saling pandang untuk terakhir kali sebelum wanita itu menghilang di ujung lorong, meninggalkan pertanyaan yang sama tanpa jawaban yang pasti. Setelah keheningan yang panjang, wanita itu akhirnya mulai menjelaskan diri. Dengan wajah memerah, dia berbalik dan menerangkan situasinya. Dengan suara yang sedikit gemetar, dia berkata bahwa dia bertahan karena dia adalah istrinya. Bayangan tentang belati itu melintas kembali di benaknya dan dia mencengkeram senjata itu dengan erat sambil duduk di mejanya.
Dia mencoba merenungkan ucapan wanita itu dan akhirnya memahami makna di balik jawabannya. Dia melemparkan belati itu ke atas meja hingga suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Jawabannya adalah tentang tanggung jawab dan kewajiban seorang bangsawan. Dia melindungi semuanya demi tugas, bukan keuntungan pribadi. Sikap itu mengingatkannya pada Elvis Graham, pria yang pernah dia kenal dulu. Dia adalah putra ketiga dari keluarga bangsawan, dan Eric adalah tentara bayarannya. Di medan perang, Elvis terluka parah dan tidak akan pernah bisa bertarung lagi. Namun dia menerima takdirnya, berkata bahwa ini semua demi memenuhi kewajiban. Baginya, menjadi bangsawan berarti memikul tanggung jawab besar dan menjadi teladan. Elvis mengingatkan kalau dia itu cuma setengah bangsawan, anak seorang selir. Tapi Elvis membalas kalau sebagai setengah bangsawan, dia sudah memenuhi setengah kewajibannya, dan sisa hidupnya cuma ingin dia habiskan dengan santai saja. Kembali ke masa kini, Elvis melempar belatinya keras-keras ke dinding. Dia mengulang kata tanggung jawab dan kewajiban dengan makna baru. Dia tahu tidak bisa mengganti 10 tahun pengorbanan wanita itu. Tapi dia harus bertindak. Dia yakin surat lain akan terus berdatangan, dan mereka tidak boleh diam saja. Dia paham betul tidak akan membalas, karena kepribadiannya yang tertutup. Untung saja ada jalan untuk membongkar kebenaran ini, tanpa buang waktu. Dia naik kereta kuda menuju kediaman keluarga Tir. Berdiri di depan mansion megah itu, dia memutuskan untuk langsung masuk saja. Dia mengakui kalau rumah itu sangat mewah, tapi dia tetap melangkah masuk dengan percaya diri. Dari dalam kediaman, sang baron langsung menyadari kedatangan tamu tidak terduga ini. Dengan emosi, dia mengumpat karena Elrich berani menampakkan diri. Setelah sekian lama, istrinya pun setuju. Menuduh pria itu pulang demi warisan. Sang baron cemas jika Elrich benar-benar menuntut hak warisnya. Sang baronis menutupi wajahnya dengan kipas untuk menyembunyikan tatapan jijik. Mereka berdua mondar-mandir di ruangan, menyusun rencana licik. Sang baron menggerutu kalau Elrich cuma peduli pada uang dan tidak ada yang lain. Baronis setuju, menyebut pria itu sudah menyia-nyiakan 10 tahun hidup putrinya. Demi mengamankan harta warisan itu, sang baron langsung menyiapkan rencana. Dia bilang harus memakai uang itu untuk melunasi utang, tapi tiba-tiba ketukan pintu memotong obrolan mereka. Rupanya itu adalah Elrich yang langsung masuk tanpa permisi sama sekali. Dia menyapa dengan sopan dan meminta maaf karena baru berkunjung sekarang. Sang baron menyindir kalau sangat sulit menemui menantunya setelah 10 tahun. Tanpa basa-basi, Elrich mengaku sudah melihat surat-surat di mansion. Baron meradang dan berdalih mengirim surat itu hanya karena kasihan pada putrinya. Dia bahkan langsung memaki Elrich yang sudah tega menelantarkan tanpa rasa bersalah. Sambil tersenyum sinis, dia menegaskan kalau Elrich tidak berhak atas warisan itu. Dia berdalih hartanya dikelola oleh putrinya sendiri, tanpa ragu. Sang baron mengaku akan mengambil paksa warisan tersebut sebagai ganti rugi. Dia menuduh Elrich sangat tidak tahu malu karena datang menuntut uang itu. Baginya, Elrich sama sekali tidak berguna. Mereka merasa akan jauh lebih baik jika mereka sendiri yang menguasai warisan tersebut. Elrich cuma menghela napas, muak dengan percakapan menjijikkan ini. Melalui tatapan penuh kejengkelan, dia sadar kalau fokus utama mereka hanyalah mengincar harta warisan itu. Dia sadar mereka sama sekali tidak peduli pada putri kandungnya, melainkan cuma uang. Merasa muak, Elrich tidak mau mendengar mereka lagi. Sambil menundukkan kepala, dia bersiap memberikan jawaban telak. Dia memulai dengan meminta maaf karena tidak membawa istrinya. Baron yang marah langsung memotongnya dan melarangnya mengalihkan pembicaraan. Elrich selalu bertanya apakah adil bagi sang baron untuk merebut warisan tersebut. Baron menuduhnya serakah dan Elrich hampir tidak percaya hal itu. Sambil menatap tajam, dia balik bertanya apa yang akan mereka lakukan jika dirinya benar-benar serakah. Dia menatap baron dan menantang apa tindakan mereka jika dia bertindak atas dasar keserakahan. Dengan senyum menantang, dia memprovokasi baron dan bertanya kenapa tiba-tiba diam saja. Dengan gerakan cepat, dia menggebrak meja hingga membuat sang baron tersentak kaget. Sambil menyeringai, Elrich berkata kalau dia akhirnya menyadari kebenaran. Dia mengungkapkan bahwa 10 tahun di medan perang telah mengajarinya untuk selalu belak-belakan, dan meskipun tindakannya tidak masuk akal, segalanya tidak akan berubah. Dia kemudian mengancam baron untuk tetap diam jika masih menginginkan uang itu. Dengan senyum penuh ironi, dia menyindir kalau merekalah yang sebenarnya sangat serakah di sini. Dia pun berdiri.
Siap pergi dan mengakhiri percakapan itu, Baron sempat mengancam. Tapi Elric justru menantangnya untuk membuktikan ancaman tersebut dengan satu tatapan terakhir. Dia berbalik pergi dari mansion tanpa menoleh sedikit pun. Dalam perjalanan pulang dengan kereta kuda, dia merenungkan kejadian barusan sambil memegang wajahnya. Dia menghela napas panjang karena merasa lelah dan frustrasi. Dia merasa sangat tidak tahu malu, mirip seorang pendosa. Melalui tatapan batinnya, dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bertindak demi kebaikan wanita itu, ataukah semua ini hanyalah bentuk kesombongan dari dirinya saja. Dia menyadari ada rasa puas saat berhasil membungkam pasutri itu dengan kata-katanya. Ucapan ayahnya tentang cara bertahan hidup tiba-tiba terngiang di kepalanya, membuatnya menyimpulkan kalau dirinya sama egoisnya dengan sang ayah. Tiba-tiba, sang kusir menghentikan kereta dengan mendadak. Tangan Elric menghantam dinding kereta cukup keras hingga membuatnya heran. Mendadak rasa mual menyerang, memaksanya turun untuk muntah-muntah di pinggir jalan. Dengan keringat bercucuran di wajahnya, dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Dia bersandar di kereta, merasa sangat menyedihkan. Namun di saat itulah, dia mendengar suatu suara dan langsung menoleh ke belakang. Dia menoleh, mencoba mencari asal suara misterius itu, dan sumpah. Kalian tidak akan percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Di sana ada Ter sedang menggendong anak di tengah ladang gandum. Wanita itu menatapnya dengan begitu anggun di bawah siraman cahaya matahari sore pada rambut pirangnya. Elric membisikkan namanya dengan suara gemetar karena sangat terkejut. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari kencang ke arahnya. Dia terus bertanya-tanya seberapa banyak penderitaan yang harus wanita itu tanggung akibat dirinya, ayahnya, dan orang tua kejam itu. Dadanya terasa sangat sesak memikirkan semua rasa sakit itu, dan dia sadar kalau dirinya juga termasuk bajingan yang tega menyakitinya tanpa ampun. Dia berlari sambil berpikir bahwa semua orang adalah musuh wanita itu. Dengan cepat, dia langsung menggenggam erat lengannya dengan penuh penyesalan. Terkejut, Ter menatapnya dan bertanya apa yang dia lakukan. Elric langsung berlutut di hadapannya sambil menunduk dalam-dalam. Dengan suara tercekat, dia meminta maaf karena telah meninggalkannya selama 10 tahun. Dia meminta maaf atas segala penderitaan yang harus dilalui wanita itu karenanya. Sambil meneteskan air mata, dia mengakui kalau semuanya murni adalah kesalahannya. Nah, disinilah kita diperlihatkan memori masa lalu saat Elric kecil berusaha mengusir sekawanan anjing liar hanya menggunakan sebatang kayu. Begitu hewan-hewan itu kabur, dia langsung berbalik menanyakan keadaan Ter kecil. Ter kecil menjawab kalau dia baik-baik saja, tapi dia segera menyadari kaki penyelamatnya itu terluka parah dan berdarah banyak. Elric kaget melihat bekas gigitan di kakinya dan langsung berteriak marah pada anjing-anjing liar tadi. Melihat kondisi itu, pipi gadis pirang tersebut langsung merona merah dan dengan malu-malu dia memintanya untuk mendekat sebentar saja. Dia pun mulai membalut lukanya, sementara Elric memperkenalkan diri sebagai El dan bilang tidak usah berterima kasih. Elric bahkan menyombongkan diri kalau kelak dia akan jadi ksatria kerajaan yang hebat. Meskipun mendengar ocehannya, gadis kecil itu tetap diam dan fokus membalut kaki Elric. Begitu selesai, dia berdiri memberitahu Elric, membuat anak itu berterima kasih dengan agak canggung karena hasil kerjanya sangat rapi. Sambil memperhatikan gadis itu, dia berkomentar kalau dia terlihat seperti seorang bangsawan, tapi anehnya sangat ahli mengobati luka. Gadis itu berbisik pelan kalau pengasuhnya yang selalu mengobatinya, tapi Elric mengerutu memintanya bicara lebih keras. Sikap berisik ini membuat si kecil pirang memasang wajah lelap dan merasa agak terganggu. Tanpa kepekaan, Elric malah berucap dengan sifat pemalu itu, dia tidak akan pernah mendapat suami. Sambil memalingkan wajah merahnya, dia berkata akan menjadikannya istri saat sudah sukses jadi ksatria kerajaan nanti. Mendengar pengakuan tiba-tiba itu, mata gadis bangsawan kecil itu membelalak lebar dengan jantung berdebar kencang. Dengan wajah memeran, Elric yang salah tingkah langsung berteriak kalau dia cuma butuh kemampuan pengobatannya saja. Gadis kecil itu hanya berbalik dan pergi dalam diam, meninggalkan calon ksatria kita yang kesal setengah mati karena diabaikan begitu saja. Namun saat berjalan melewati ladang, gadis itu tersenyum tipis tanda dia menyukai interaksi tadi. Kembali ke masa kini, tampak Ter sedang memeluk bingkai foto masa kecil pria itu dengan penuh kasih sayang. Dia menatap gambar belahan jiwanya itu, mengingat kembali semua kenangan masa lalu dan bagaimana janji manis masa kecil itu telah membentuk seluruh jalan hidupnya.
Tersenyum lembut, dia tahu Elrich tidak menjadi ksatria, tapi reuni mereka adalah takdir. Sore pun tiba saat pelayan menyiapkan teh untuk pasangan ini. Wanita berambut pirang itu berjalan menyusuri lorong kastel yang panjang. Diikuti asistennya, si pelayan berbisik kalau raut wajah suaminya tampak sangat muram hari ini, membuat sang istri langsung merasa agak cemas. Dengan perasaan campur aduk, sang istri bingung kenapa suaminya mendadak memanggilnya untuk bicara. Begitu sampai di depan ruangan, si pelayan langsung mengetuk pintu dan memberitahu tuan muda bahwa istrinya sudah datang. Mereka berdua duduk berhadapan, suasana sunyi, sangat kaku di dalam perpustakaan raksasa itu. Sambil berkeringat dingin, wanita cantik ini memberanikan diri untuk mulai bicara, bilang kalau ada hal sangat penting yang harus dia sampaikan. Tapi suaminya langsung memotong dengan lembut, mengaku bahwa dialah yang ingin bicara duluan. Menatap lekat-lekat mata istrinya dengan sorot bersalah sekaligus sedih, sang suami langsung meminta maaf dengan sangat tulus. Ucapan mendadak itu jelas membuat sang istri terkejut setengah mati, sampai-sampai dia spontan menutup mulut karena benar-benar bingung. Pria itu menjelaskan semuanya, dia minta maaf karena meninggalkannya sendirian tepat di hari pernikahan mereka. Sambil memejamkan mata, pria itu mengaku dulu dia sangat bodoh dan egois, bertindak sembrono tanpa memikirkan akibatnya. Dia sadar betul betapa banyak luka dan masa sulit yang harus dilewati istrinya sendirian selama bertahun-tahun ini. Tatapan suaminya tetap lurus. Dengan sangat tulus, dia memohon dimaafkan atas semua kesalahannya. Masih mencoba mencerna situasi, istrinya menjawab pelan bahwa suaminya sama sekali tidak perlu minta maaf. Wanita cantik itu menegaskan dia tidak pernah dendam dan tetap tinggal di sini adalah keputusannya sendiri. Namun sang suami bersikeras, merasa hatinya tidak akan pernah tenang jika masalah ini dibiarkan begitu saja. Merasakan ketulusan itu, wajah sang istri merona merah sebelum akhirnya tersenyum manis dan menerima permintaan maafnya. Jawaban itu sungguh melegakan hatinya. Beban berat sirna seketika, membuat suaminya kembali tersenyum lega. Tuan muda mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan sangat sopan. Begitu obrolan selesai, sang bangsawan bangkit berdiri dibantu tongkatnya, lalu mulai berjalan keluar bersama sang istri tercinta. Sambil melangkah berdampingan, dia bertanya dengan cemas, apakah kaki istrinya sudah baikan. Sang istri merasa tidak genap karena telah menyita waktu berharganya, tapi suaminya memandangnya penuh kasih sambil memintanya tidak bicara begitu. Wanita pirang itu berhenti mendadak, dia memanggil suaminya, yang langsung menoleh, hangat menunggu ucapannya. Mengumpulkan seluruh keberaniannya dengan wajah memerah, dia bertanya, apakah mereka bisa berhenti memakai panggilan Forman? Sang istri menelan ludah, mencoba merangkai kata, karena teramat malu untuk mengutarakan keinginan aslinya. Karena kurang mendengar jelas, sang suami mendekatkan wajahnya untuk bertanya apa yang barusan dia gumamkan. Tapi tepat pada detik itu, pintu mendadak didorong kasar oleh pelayan yang membawa nampan teh panas. Aduh, lihat ini, kejadian konyol yang kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi juga. Tabrakan keras membuat sang suami jatuh tepat di atas istrinya dalam posisi super canggung. Sialnya, kepala pelayan dan pelayan kecil memergoki kejadian itu, membuat si Pak Tua langsung berasumsi mereka sedang berbuat mesra. Panik bukan main. Sang suami berteriak membantah dugaan aneh itu. Si kepala pelayan buru-buru menutup mata si gadis kecil, berkata anak-anak dilarang melihat urusan orang dewasa. Sambil mengacungkan jempol, si Pak Tua berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengganggu mereka. Dengan posisi sangat kikuk, sang suami mengangkat tangannya sambil menatap sang istri pasal. Wajahnya memerah padam. Wanita itu menutupi mukanya sambil memohon agar suaminya segera menyingkir. Tapi si Pak Tua malah mengintip lewat celah pintu, menyuruh mereka menikmati waktu berdua. Pintu kayu langsung ditutup rapat kembali. Malam itu, teriakan sang suami masih menggema sangat lantang menegaskan kesalahpahaman. Pagi pun tiba dengan matahari hangat menyinari lorong kastel mereka. Pelayan berkacamata muncul, menanyakan kondisi sang tuan, yang langsung dibalas dengan ucapan selamat pagi yang ramah. Melihat sang tuan muda tampak segar bugar, pelayan itu penasaran, apakah ada kejadian menarik semalam. Sambil mendekat, wanita itu mulai menggoda tentang rumor kehadiran calon penerus baru yang sedang hangat dibicarakan. Tertawa canggung, dia membantah semua gosip murahan itu, sambil menyalahkan si kepala pelayan yang bermulut embel. Namun suasana seketika berubah serius saat si pelayan memperingatkan bahwa insiden semalam bukanlah kebetulan biasa.
Sang tuan bingung, apa maksud ucapannya barusan. Namun si pelayan langsung mengubah nada bicaranya. Sambil mengomel, dia reminding bahwa sang istri sudah kesepian selama 10 tahun dan memintanya berhenti menyakitinya. Di sisi lain, sang istri terbangun di ranjang besarnya dengan perasaan jauh lebih segar hari ini. Menggenggam bingkai foto masa kecil suaminya, wanita pirang itu berbisik manis menanyakan kabarnya pagi ini. Mengusap gambar tersebut membuat perasaannya sangat bahagia, merasa bahwa jarak di antara mereka perlahan-lahan mulai terkikis habis. Sambil merantangkan tangannya, dia berpikir untuk mulai menyapanya setiap pagi di luar. Matahari menyinari ladang gandum. Duduk di meja makan raksasa, pasangan ini akhirnya bisa menikmati sarapan bersama. Hidangan berupa roti panggang, telur, dan daging disajikan penuh cinta, membuat sang istri menatap suaminya dengan penuh kasih sayang selagi mengunyah makanan. Sebaliknya, sang suami menelan ludah dengan canggung karena masih merasa suasana pagi ini terasa sangat aneh pasca insiden kemarin. Mengingat kejadian jatuh di kamar tidur membuat tubuhnya menegang, hingga dia memutuskan membuka obrolan terlebih dahulu. Sang istri terkejut, dengan wajah merona marah. Dia memberanikan diri mengajak suaminya jalan-jalan bersama. Ajakan kencan mendadak itu membuat sang suami terkejut. Dengan gugup, istrinya beralasan tentang rencana festival panen raya dan agenda rutin inspeksi ladang yang akan segera dimulai. Mendengar hal itu, sang suami tersenyum, hangat menyadari bahwa festival tersebut memang sudah di depan mata. Dengan tatapan lembut, dia langsung setuju untuk menemani sang istri melakukan inspeksi bersama. Mendengar jawaban setuju itu, membuat sang istri merasa sangat bahagia dan lega. Sementara di kamar, para pelayan sibuk mendandani sang janda dengan gaun bepergian terbaiknya, merapikan setiap detail agar tampil sempurna di depan cermin. Si pelayan berkacamata menyuruh timnya menunggu. Dia sendiri yang akan memeriksa pakaian luar sang tuan. Berjalan di lorong, pelayan berkacamata tersenyum, mengira sang tuan sudah siap tampil gagah. Namun, senyumnya langsung pudar. Menjadi amarah besar begitu melihat suaminya malah memakai kostum bajak laut Anna karena merasa itu sangat keren. Dengan kesal pelayan itu menegaskan ini hanya jalan-jalan biasa, lalu mengejarnya masuk kamar tidur demi mengganti pakaian konyol itu hingga memecah keheningan ruangan. Menarik tangan sang tuan, si pelayan menyeretnya paksa meski sang bangsawan bersikeras, dia bisa memakai baju sendiri, kehilangan kesabaran. Si wanita mendorongnya hingga jatuh terduduk di sofa. Sambil merapikan sarung tangan dengan senyum mengerikan. Dia memperingatkan bahwa seorang pemimpin harus berpakaian sopan. Baju-baju lama mulai berterbangan di udara. Pelayan itu menelanjangi sang tuan tanpa rasa ampun. Sambil tertawa panik, sang tuan menutupi dadanya dan meminta si pelayan cukup melempar bajunya saja, lalu keluar. Tapi si pelayan malah meledeknya, bertanya kenapa dia harus malu padahal sejak kecil dia selalu berlarian telanjang. Menarik kerah bajunya, si pelayan menyuruhnya diam dan bergegas. With satu sentakan luar biasa keras, dia merobek kemeja sang bangsawan hingga pria itu jatuh tersungkur ke lantai. Tapi tunggu, disinilah senyuman kita langsung pudar melihat kenyataan pahit ini. Dada bidang milik sang tuan ternyata dipenuhi bekas luka parah yang mengerikan. Tubuhnya gemetar hebat selagi menatap nanar semua bekas luka itu. Bertanya-tanya siksaan kejam apa yang telah menimpanya. Sadar akan hal itu, sang tuan segera menarik kain bajunya untuk menutupi tubuh seraya bersikeras memakai baju sendiri. Sambil melangkah mendekat, pelayan itu bertanya dengan sangat cemas apa saja penderitaan yang dilewatinya selama bertahun-tahun ini. Memegang lembut tangan asistennya, sang suami meminta maaf dan berjanji akan menceritakan segalanya saat waktunya tiba. Dia memohon agar rahasia kelam ini dijauhkan dari telinga istri tercintanya. Memegang dadanya sendiri, pelayan itu meneteskan air mata karena ikut merasakan kepedihan mendalam atas semua penderitaan sang tuan. Sambil menyeka wajahnya, pelayan itu berjanji mulai sekarang hanya dia yang boleh memakaikan pakaiannya dan langsung mendapat ucapan terima kasih. Pindah adegan, kita melihat pemuda itu berjalan keluar dengan pakaian elegan, lalu bertanya pada pelayan tua, apakah keretanya sudah siap. Sang bangsawan kini mengenakan setelan kelas atas yang sempurna, sangat serasi dengan postur tubuhnya yang gagah. Melihat pemuda itu, sang pelayan tua bergumam, dia sempat takut tuannya akan berpakaian seperti bandit dan menakuti sang nyonya sambil terkekir. Hirukita mengaku hal itu hampir saja terjadi dan memuji kepekaan pelayan berkacamata kemarin.
Tepat saat itu, pintu kediaman terbuka dan jujur. Kalian pasti bakal ikutan melongo melihat apa yang muncul setelah ini. Gadis pirang cantik itu muncul dengan daun biru yang memupau lalu bertanya, apakah suaminya menyukai penampilannya? Melihat pemandangan tersebut, hero kita langsung mematung dengan pipi merona merah sambil memuji kecantikan sang istri. Nyonya itu tersenyum manis, berterima kasih. Sementara si pelayan diam-diam mengamati mereka dan menyimpan rahasia itu sendiri tanpa menunda waktu. Pasangan ini berjalan bergandengan tangan menuju kereta besar untuk segera berangkat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di desa, dan seseorang memberitahu warga bahwa sang lord akhirnya telah kembali. Pasangan kasmaran ini berjalan melewati jalanan pasar, menarik banyak pandangan penasaran dari penduduk di sekitar mereka. Beberapa orang mulai menyapa hero kita dengan penuh rasa hormat, dan dia membalasnya dengan senyum ramah. Saat mendekati kedai makanan, seorang teman lama keluarganya terkejut melihat seberapa besar bocah kecil itu sekarang. Saat melewati area pertokoan, pemuda itu terus disambut dengan sangat hangat oleh beberapa pedagang yang ramah di sana. Namun beberapa teman menyadari tongkatnya dan menanyakan kaki yang cedera, meminta sang master menjaga diri agar bisa memimpin wilayah ini. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di tempat itu, memanggil hero kita bos dan membuatnya menoleh kaget. Seorang pria pirang berotot muncul dari kerumunan, ternyata dia adalah sahabat masa kecil sang bangsawan. Dengan penuh kegembiraan, kedua rekan lama ini saling berjabat tangan dengan sangat erat, membayar tahun-tahun yang telah hilang. Mereka berpelukan erat, si pirang mengaku dia hampir tidak mengenali bosnya sendiri karena penampilan barunya yang necis ini. Setelah memeluk temannya, pria lokal itu juga membungkuk singkat memberi hormat pada sang pemilik wilayah dengan penuh semangat. Dia mengajak pemuda itu untuk minum di kedai nanti malam setelah pesta selesai. Sambil menepuk dada, hero kita langsung menerima undangan itu dan memastikan kehadirannya. Mereka pun berpamitan, saling melambaikan tangan saat pasangan manis ini kembali menyusuri jalanan kota yang cerah. Melihat keduanya pergi, si pirang tersenyum puas, berpikir bahwa mereka adalah pasangan bangsawan yang sangat serasi. Waktu berlalu cepat dan di penghujung hari, kereta mewah itu kembali menyusuri jalan tanah di bawah senja yang indah. Di dalam kereta, suasananya cukup tenang dengan sang nyonya yang membaca buku sangat tebal, sementara suaminya hanya memperhatikan. Pemuda itu memperhatikan judul di sampulnya dan menyadari bahwa itu adalah ensiklopedia yang fokus membahas botani. Mencoba mencairkan suasana, hero kita memecah keheningan dan berhasil menarik perhatian teman perjalanan cantiknya itu. Menghentikan bacaannya, gadis pirang itu mendongak dan menjawab lembut. Menunggu apa yang ingin dia katakan, dengan sedikit malu-malu, pemuda itu bertanya, apakah sang istri bisa mengajarinya cara mengelola tanah keluarga mereka? Sambil menggaruk tengkuknya, dia mengakui bahwa selama ini sang istri memikul semua beban sendirian, dan sekarang dia ingin mulai bertanggung jawab. Wajahnya memerah padam. Wanita itu menyembunyikan mukanya di balik buku saat mendengar pengakuan suaminya yang ingin menjadi pria lebih baik. Di balik lembaran buku, sang nyonya tersenyum lebar, sangat bangga melihat pasangannya tumbuh menjadi sosok yang bisa diandalkan. Menutup ensiklopedia itu perlahan, gadis itu meletakkannya di pangkuan dengan penuh semangat. Sambil kondong ke depan, si pirang memasang ekspresi menantang dan bertanya, apakah dia boleh bersikap sangat tegas selama pelajaran nanti. Menertawakan situasi tersebut, hero kita meletakkan tangan di dada dan memintanya untuk mengajar tanpa belas kasihan sedikit pun. Kereta raksasa itu akhirnya mendekati mansion sementara pasangan manis ini terus mengobrol dengan sangat akrab. Malam pun tiba menyelimuti wilayah tersebut, menampilkan langit berbintang di atas kedai minum yang sangat ramai dekat perbatasan. Di dalam bar, suasananya benar-benar meriah, dengan banyak orang mengobrol dan minum bersama dengan riang. Tepat saat itu, sesosok misterius masuk ke dalam kedai dan langsung mengatai semua orang di sana bodoh. Sambil mengelap gelas, pemilik bar mendongak, benar-benar bingung dengan ucapan kasar tersebut. Berdiri di ambang pintu, gadis berambut merah itu menyatakan dengan suara tegas bahwa dia hanya akan bertanya sekali saja. Dengan tatapan yang mengerikan, si rambut merah menuntut untuk tahu di mana monster pedang bernama Kasu bersembunyi. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah menerangi mansion megah keluarga tersebut. Di sore hari yang indah, di dalam ruang perpustakaan, pena bulu tampak meluncur cepat di atas tumpukan kertas di meja kayu. Melihat tumpukan dokumen itu,
Hirukita bertanya apakah istrinya biasa mengurus pekerjaan sebanyak ini, dan dia menjawab tidak, sambil menghentikan menulis. Si Pirang menoleh dan menarik perhatian suaminya, yang langsung memintanya untuk berbicara. Dengan tatapan tenang, sang nyonya menyarankan agar tuannya memberikan pidato di festival nanti untuk merayakan kepulangannya. Menyandarkan tangannya di meja, pemuda itu terkejut, mencoba mencerna ide memberikan pidato di hadapan seluruh rakyatnya. Sambil termenung, dia teringat masa-masa saat menjadi tentara bayaran, di mana segalanya diselesaikan dengan cara yang jauh berbeda. Di masa-masa suram itu, para prajurit hanya berteriak kencang sebelum melangkah ke medan perang. Hirukita merenung bahwa dia sama sekali tidak pernah berniat untuk berdiri di atas panggung dan berbicara dengan manis. Dengan mata merahnya yang menyala, dia ingat bahwa alasan sebenarnya dia bertarung jauh lebih kelam. Saat menyerbu ke arah musuh, pemuda itu hanya ingin mencari pelampiasan untuk membuang semua kemarahannya. Mengayunkan pedangnya tanpa henti, sang pendekar menebas musuh mana saja yang menghalangi jalannya. Bertindak layaknya anjing pemburu yang buas, prajurit itu menjatuhkan lawan yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Sebagai orang yang tangannya begitu kotor oleh darah pertempuran, dia ragu apakah layak memberikan pidato yang ceria. Tersadar kembali ke dunia nyata, pemuda itu tertawa canggung dan meminta maaf karena melamun. Berusaha menghindari tanggung jawab, sang Lord menawarkan diri untuk berdiri di sampingnya saja saat sang nyonya membacakan pidatonya. Sambil tersenyum manis, wanita cantik itu memahami kekhawatirannya dan setuju untuk mengambil kendali di panggung lagi. Sambil menyentuh bibirnya, si Pirang berpikir bahwa hanya dengan kehadiran sang kekasih di sisinya saja sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Tiba di festival besar, pasangan itu naik ke atas panggung dan sang nyonya berterima kasih kepada semua warga atas kerja keras mereka, mendoakan yang terbaik. Sang bos mengakhiri pidatonya dengan mengajak semua orang bersenang-senang. Mendengar kata-kata itu, langsung membakar semangat kerumunan dan mereka mulai bersorak meriah. Merasa puas dengan hasilnya, pemuda itu menggandeng tangan belahan jiwanya dan mereka berdua memutuskan untuk menikmati festival bersama. Berjalan bersama melewati berbagai kedai, pasangan rupawan ini menarik perhatian kagum dari seluruh penduduk desa. Seorang pedagang ramah mendekat dan menawarkan semangkuk makanan yang sangat harum untuk sang nyonya. Tepat setelah itu, warga lain juga muncul, menyodorkan satu mug besar minuman untuk dicicipi sang master. Berterima kasih atas kebaikan warga. Pasangan manis ini melanjutkan jalan-jalan mereka, berharap festival bisa berjalan meriah. Tiba-tiba, mata emas gadis cantik itu membelalak, sangat terkejut oleh sesuatu yang dia lihat di depan. Sambil mencengkeram lengan Hirukita, wanita muda itu menunjuk ke atas, memintanya melihat ke arah sana. Jauh di depan, seorang badut jalanan menyajikan pertunjukan langka, berhasil memikat perhatian sekelompok orang yang melingkarinya. Sambil memegang belati tajam, si pemain mengumumkan bahwa atraksi berbahaya berikutnya adalah menelan pedang itu bulat-bulat. Saat logam tersebut masuk ke tenggorokannya, penduduk desa dibuat shock, namun Hirukita hanya terlihat bosan. Menyelesaikan triknya dengan sukses, sang badut mendapat tepuk tangan meriah dari sang nyonya yang sangat menyukai pertunjukan itu. Tapi sang Lord menggumamkan sesuatu, agak merusak suasana dan membuat istrinya terlihat sedikit bingung. Sambil menggaruk kepalanya, pemuda itu mengaku dia menganggap atraksi tadi biasa saja, karena sudah sering melihat musuh menelan pedang sebelumnya. Melangkah lagi, pasangan tersebut melewati kedai sederhana yang menawarkan permainan lempar pisau. Pemilik kedai mengenali Hirukita dan mengajaknya menguji akurasi lemparannya, membuat anak-anak di sekitar sana sangat bersemangat. Tantangannya cukup sederhana, hanya perlu mengenai beberapa aper yang berayun untuk mendapatkan hadiah. Sang bangsawan berniat menolak, karena sudah lama tidak melempar apapun. Tapi sang istri langsung membujuknya, sambil bertingkah super imut, si rambut pirang memeluk lengan suaminya dan manja bilang, kalau anak-anak ingin melihat kekuatannya yang luar biasa itu. Akhirnya luluh, karena paksaan. Sang tuan muda mengambil dart dan maju ke garis batas diiringi sorakan riuh anak-anak. Sambil tertawa, pemilik tenda menyuruhnya santai saja, sementara pahlawan kita langsung fokus menatap tajam ke arah target di depannya. Sat dengan gerakan kilat, dia langsung melempar pisau dan menancap tepat di tengah ketiga buah. Kecepatan gila ini bikin si pedagang keringat dingin sementara anak-anak langsung berteriak heboh. Sang istri bahkan sampai melongo tak percaya melihat kehebatan suaminya yang di luar nalar ini.
Waduh, di sini dia baru sadar kalau kekuatannya kelebihan dan panik sendiri karena lupa pura-pura lemah. Sambil menggaruk kepala, si pemuda tersenyum canggung dan langsung beralasan kalau itu cuma kebetulan yang sangat beruntung. Tapi si rambut pirang malah sangat kagum dan terus memujinya bagaikan seorang ksatria sejati. Melihat sang istri sebahagia itu, pahlawan kita merasa sangat senang karena dia bisa menikmati festival desa ini dengan gembira. Tiba-tiba, pedagang tadi mendekat dan memberikan sebuah hadiah yang cukup unik untuk pemenang permainan ini. Pria ramah itu menjelaskan kalau paket telur tersebut adalah hadiah spesial dari pihak serikat untuk para peserta festival. Setelah mengucapkan terima kasih, sang tuan muda langsung memberikan hadiah itu kepada anak-anak yang seketika bersorak kegirangan memujinya setinggi langit. Melihat momen hangat itu, sang istri tersenyum manis dan memuji kebaikan suaminya kepada warga sekitar. Pemuda itu mengaku dia hanya teringat masa lalu saat dirinya sangat suka mencari telur emas di dalam paket seperti itu. Mendengar ucapan itu, sang istri langsung kaget mundur ke belakang dan seketika membeku menahan malu, sangat bingung dengan tingkah aneh pasangannya. Si pemuda bertanya, bagaimana bisa sang istri tahu detail sekecil itu. Sambil berkeringat dingin, sang istri langsung membuat alasan bahwa suaminya itu pembuat onar terkenal dan rumornya menyebar sangat cepat. Dalam hatinya, nona muda ini menunduk malu. Fei bertekad tidak akan pernah membocorkan rahasia ini kepada suaminya. Dia ingat masa kecilnya dulu saat sering memata-matai si pemuda, karena sangat ingin menikahinya di masa depan. Lamunan si rambut pirang akhirnya buyar saat mendengar suara lembut suaminya memanggil dirinya, sambil mengulurkan tangan layaknya seorang pria sejati. Sang pahlawan mengajak istri tercintanya untuk menikmati pesta di alun-alun utama. Sambil tersipu merah, sang istri memberikan senyuman termanisnya dan menggenggam erat tangan suaminya. Malam pun tiba. Semua warga mulai berkumpul mengelilingi api unggun besar sementara seorang pemuda membawa obor untuk membakar semangat mereka. Teman berambut pirangnya berterima kasih atas kehadiran mereka dan berteriak kalau pesta malam ini bersinar seindah kecantikan sang nyonya besar. Seluruh warga langsung tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan heboh itu, sementara pasangan kita hanya tersenyum geling sambil mengangkat tangannya. Sang tuan muda mengajak semua orang yang hadir untuk berdoa demi kemakmuran abadi wilayah mereka. Tiba-tiba saja, si pembawa acara mengumumkan bahwa sekarang adalah waktunya upacara ciuman untuk penguasa wilayah tersebut. Pengumuman mendadak ini tentu membuat pasangan kita kaget, setengah mati dan saling pandang dengan sangat canggung. Wajah sang istri langsung memerah padam seperti tomat karena tidak percaya harus berciuman di depan umum seramai ini. Seluruh warga di alun-alun pun menatap mereka tanpa berkedip, tidak sabar menantikan momen romantis yang sangat mendebarkan ini. Si pembawa acara terus memanas-manasi suasana sambil menunjuk ke arah mereka berdua, agar semua warga makin heboh, mencoba mendesak keadaan. Pria itu kembali berteriak dengan lantang bahwa upacara ciuman harus segera dimulai sekarang juga. Jujur kalian juga pasti ikut geregetan kan melihat mereka berdua cuma bisa mematung bingung di bawah tatapan ribuan mata penasaran ini. Melihat mereka ragu-ragu, temannya malah meledek, yang langsung dibalas teriakan kesal oleh pahlawan kita, sambil tertawa keras. Pria itu meminta seluruh warga berteriak lebih kencang, agar pemimpin mereka mendapatkan keberanian yang cukup. Seluruh warga langsung kompak berteriak menuntut ciuman mesra dari kedua sejoli ini, karena terdesak tanpa jalan keluar. Sang suami memanggil nama istrinya dengan lembut sambil meminta maaf atas apa yang akan dia lakukan setelah ini. Sambil memeluk pinggang istrinya, dia memiringkan tubuh sang wanita dengan sangat elegan bak adegan negeri dongen. Saat wajah mereka semakin dekat, mata si rambut pirang langsung melebar dengan jantung berdegup kencang. Pemuda itu berbisik meminta maaf, karena warga tidak akan pernah berhenti berteriak jika mereka berdua tidak segera melakukan tindakan nyata sekarang juga. Sang istri yang paham situasi akhirnya tersenyum lembut dan menerima keputusan suaminya demi menenangkan warga, tapi secara mengejutkan. Sang istri malah memegang wajah suaminya dan mengambil inisiatif untuk menciumnya dengan sangat mesra hingga suaminya sendiri syok berat. Suasana alun-alun seketika pecah dan dipenuhi sorak-sorai bahagia dari seluruh warga di bawah hangatnya pancaran api unggun malam itu. Cahaya rembulan menyinari langit malam seiring doa-doa kebahagiaan dari para warga untuk penguasa mereka di kejauhan. Kastil megah itu tampak sangat tenang di bawah hamparan bintang setelah seharian penuh merayakan festival yang meriah. Tapi di dalam kamar,
sang istri malah berlutut di atas kasur sambil menenggelamkan wajah merah padamnya ke bantal. Masih dalam kondisi syok berat, dia bernapas terengah-engah sambil menahan tangis karena malu memikirkan tindakannya tadi. Setiap kali ingatan ciuman mesra itu muncul, dia merasa sangat malu dan bingung dengan pikirannya saat itu. Karena cemas memikirkan reaksi suaminya, dia hanya bisa berbaring gelisah tanpa bisa tidur semalaman. Di kamar lain, sang suami juga berbaring sambil menyentuh bibirnya sendiri karena tidak bisa tidur. Sementara itu, di wilayah kerajaan lain, matahari pagi mulai menyinari dinding tinggi sebuah kediaman bangsawan yang luar biasa mewah. Di dalam istana megah itu, terlihat sebuah tangan elegan sedang mengangkat cangkir teh berhiaskan emas berkilauan. Seorang bangsawan berkacamata menyesap tehnya dengan santai sambil mendengarkan laporan bawahannya. Wanita rambut putih itu memperingatkan kalau pasukan tentara kekaisaran sudah berhasil menjebol garis pertahanan perbatasan mereka. Sambil menaruh kembali cangkirnya, sang bangsawan tersenyum licik dan berkomentar kalau pertahanan mereka langsung hancur setelah ksatria itu pergi. Dengan tatapan jahat, pria kaya ini mulai memuji strateginya sendiri di depan sekutu bertopengnya. Di dalam mansion yang mewah, sekretaris rambut putih tampak berjalan mendampingi tuannya yang kaya raya. Wanita itu bertanya, apakah dia benar-benar akan membiarkan wilayah Chever jatuh begitu saja ke tangan musuh. Sambil meminum tehnya, pria pirang itu menjelaskan kalau wilayah tersebut hanya bisa bertahan selama ini berkat keberadaan sang tentara bayaran. Sambil meminumnya lagi, dia menambahkan kalau tempat itu sudah tidak sanggup membayar utang mereka kepada kerajaan. Sang duke tersenyum licik dan mengklaim bahwa tanpa adanya ksatria itu, semuanya akan hancur dengan sangat cepat. Sambil menaruh cangkirnya kembali, pria kaya ini bertingkah sangat dingin dan penuh perhitungan. Sambil menuangkan teh lagi, si gadis rambut putih bergumam kalau atasannya ini benar-benar orang yang sangat kejam. Kaget mendengar ucapan itu, sang bangsawan langsung tersipu malu dan berkilah kalau dia hanya menjalankan tugasnya saja. Sambil mengalihkan topik, wanita itu bertanya, apakah aman membiarkan ksatria tersebut tetap hidup? Sambil membenulkan kacamatanya, sang duke tertawa sombong dan menjamin kalau pemuda itu bukan lagi tentara bayaran yang berbahaya. Sang sekretaris merasa mereka seharusnya langsung menyingkirkan pemuda itu karena takut dia akan menuntut balas dendam di masa depan. Pada saat itu, dia teringat kembali bagaimana kaki sang pahlawan terluka parah saat mencoba menahan serangan super cepat. Tapi sang duke malah menjamin kalau melenyapkan ksatria tangguh seperti itu hanya akan membuang-buang aset berharga, membuat sekretarisnya kebingungan. Sang bos menjelaskan kalau mereka sebenarnya sangat mirip namun memiliki satu perbedaan yang cukup krusial. Sambil tersenyum, pria berjas itu menekankan bahwa rivalnya tidak hanya bergerak demi uang, sebuah hal yang sangat langka bagi tentara bayaran. Dengan seringai jahat, sang bangsawan membeberkan rencananya untuk membuat si pendekar pedang berada dalam kendali penuhnya. Sambil menatap peta berukuran besar, dia memprediksi kalau perang akan segera buntur dan semua orang pasti butuh uang. Sang sekretaris langsung menyadari kalau situasi buntu ini akan mendatangkan kekuasaan besar dan keuntungan melimpah bagi perusahaan tuannya. Mata bangsawan itu pun langsung berbinar senang karena tebakan bawahannya sangat tepat. Sangat kegirangan, pria pirang itu langsung menunjuk asistennya sambil terus memuji kecerdasannya yang luar biasa itu. Sambil berlari menghampiri wanita muda tersebut, sang duke berniat memeluk erat bawahannya dengan sangat mesra. Tapi tanpa ragu, gadis itu langsung melayangkan tamparan keras ke wajah bosnya hingga antusiasmenya langsung sirna seketika. Terkapar lemas di lantai, pria kaya itu hanya bisa pasrah mendengarkan peringatan keras agar jangan berani macam-macam dengannya. Matahari kembali bersinar terang di ibu kota, menyinari mansion megah nan mewah milik keluarga Portman. Di dalam kamar, pahlawan kita tampak asyik mengagumi dirinya di cermin selagi pelayan merapikan setelan resminya. Tiba-tiba pintu terbuka dan sang istri yang cantik masuk, langsung mencuri perhatian suaminya. Wanita berambut pirang itu merona hebat karena terpesona melihat suaminya yang tampak begitu gagah dan elegan hari ini. Jantung sang pahlawan pun ikut berdegup kencang melihat keimutan istrinya itu. Sambil menertawakan kecanggungan pasangan ini, pelayan berkacamata dengan usil meminta sang nyonya menilai penampilan suaminya. Enggan mengganggu kemesraan majikannya, si pelayan kecil langsung kabur secepat kilat dari kamar. Sang pemuda merasa sangat canggung dan refleks menggaruk lehernya saat atmosfer di ruangan itu mulai memanas. Di luar,
Pelayan pembersih kepo dengan hubungan bosnya dan berharap mereka tidak sedang bertengkar. Mantan prajurit kita terbata-bata menjelaskan bahwa dia bertingkah seperti itu di festival karena desakan teman lamanya. Buru-buru mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya siapa tamu penting yang akan datang hari ini. Pelayan menjawab santai bahwa delegasi dagang besar dari kerajaan barat sedang menuju ke sini. Mendengar hal itu, sang pemuda langsung cemas setengah mati hingga keringat dingin mulai bercucuran. Sambil tersenyum, pelayan menjelaskan semua orang menginginkan gandum wilayah ini karena kualitasnya yang luar biasa. Sang pemuda langsung menepuk jidatnya. Takut jika ada orang barat yang mengenalinya, lalu memicu kekacauan di desa. Akhirnya dia memutuskan menyambut tamu sendiri, agar istrinya bisa istirahat di rumah. Tiba di stasiun kereta besar, dia tampak sangat tegang, sambil menyilangkan dada mengawasi keadaan. Sang pelayan pribadi berusaha menenangkan bosnya, memintanya melakukan sapaan biasa seperti yang sudah dilatih, sambil menghela napas panjang. Pemuda itu meyakinkan diri bahwa tidak mungkin ada orang dari medan perang datang kemari hanya demi gandum. Sembari meraba belati kecil di balik jubahnya, dia membatin bahwa hari ini tangannya tidak perlu kotor. Tepat saat itu, suara bising menggema di stasiun, menandakan kedatangan kereta uap raksasa yang dinanti. Pintu pun terbuka dan beberapa pria berjas mulai melangkah turun dari gerbong menuju lantai batu stasiun. Dengan postur tegar, pemimpin keluarga Portman menyambut seluruh anggota delegasi tersebut. Pemuda itu terus berbicara tentang fasilitas kereta kuda, namun mendadak ucapannya terhenti begitu melihat sebuah wajah yang tak asing. Di tengah rombongan, pria berkumis itu langsung mandi keringat dingin melihat sang pahlawan. Nah, kalian bisa lihat tatapan tajam prajurit kita langsung menusuk jiwanya, membuktikan bahwa dia mengenalinya seketika. Gemetar ketakutan, saudagar tua itu terbata-bata memanggil sang pemuda dengan gelar lamanya sebagai tentara bayaran kejam. Sementara itu di kerajaan Armen, sang sekretaris menyampaikan kabar bahwa nona muda akhirnya telah tiba. Dengan panik, pria berjas berlari menyusuri koridor diikuti stafnya, mengeluh karena gadis itu datang tanpa memberi kabar. Pintu genda aula utama mendadak didorong paksa hingga terbuka lebar. Si pria pirang merentangkan tangan sambil tersenyum lebar menyambut adik kecilnya. Namun gadis berambut merah itu justru melemparkan tatapan sinis, tampak sangat kesal dengan situasi ini. Dia adalah Valentina, pemegang saham terbesar di perusahaan milik kakaknya itu. Mengabaikan cemberut adiknya, si pria pirang malah menggendongnya sambil memuji betapa dia sudah tumbuh besar. Tapi si rambut merah kecil tidak menyukainya sama sekali dan menuntut agar segera diturunkan sebelum dia membakar wajah kakaknya. Takut dengan ancaman itu, si orang kaya langsung menurunkan adiknya dengan ekspresi konyol sambil bersedekap. Si gadis membentaknya, menuntut informasi tentang keberadaan tentara bayaran terkenal yang sedang dicarinya. Keringat dingin, pria berkacamata itu mencoba mencari alasan dengan mengklaim sang prajurit sangat ahli bersembunyi. Kesal mendengarnya, nona muda langsung mencengkeram kerah bajunya dan mengancam akan menarik seluruh saham dari bisnis keluarga mereka. Nyaris menangis, sang adipati memohon ampun sementara si rambut merah menuntut agar target segera dibawa ke hadapannya secepat mungkin. Dengan jubah yang berkibar anggun, majikan kecil ini menunjukkan bahwa dia tidak sedang main-main. Tatapannya setajam belati, membuktikan dia akan melakukan apa saja demi menemukan pemuda itu. Sembari berbalik badan, si rambut merah memperingatkan bahwa waktunya sangat sempit lalu berjalan menuju pintu keluar. Tak lama kemudian, pintu besar itu dibanting menutup, meninggalkan atmosfer yang sangat menegangkan di ruangan tersebut. Berlutut di lantai, pria berjas itu mendengar sekretarisnya bertanya, apakah dia benar-benar akan menyerahkan lokasi sang prajurit. Sembari mendongak, dia hanya bertanya, apakah rombongan delegasi sudah dikirim ke wilayah tentara bayaran itu. Stafnya membenarkan namun khawatir petarung kejam itu takkan memakan umpan negosiasi yang begitu kentara. Sambil tersenyum licin, si pria pirang menjamin bahwa dengan perannya sebagai penguasa sekarang, rivalnya tak punya pilihan lain. Pindah layar, kita melihat kereta uap raksasa membelah ladang gandum desa yang luas di dalam gerbong. Saudagar berkumis itu duduk membisu di samping para pengawalnya. Suasana di antara perwakilan barat begitu sunyi dan serius sembari menanti pemberhentian terakhir perjalanan mereka. Tatapan Pak Tua itu kosong dan dingin, menyiapkan daftar tuntutan untuk sang penguasa muda wilayah tersebut. Dengan deru mesin yang memekakkan telinga, monster besi raksasa itu akhirnya berhenti di stasiun utama. Tak lama kemudian,
sepatu elegan sang utusan menginjak lantai stasiun selagi mereka melangkah keluar. Menyambut para tamu, bangsawan berambut coklat dan pelayannya membungkuk sopan, menjalankan tugasnya dengan baik. Mantan prajurit ini mulai menawarkan bahwa dia telah menyiapkan kereta kuda untuk kenyamanan semua orang. Namun Pak Tua itu seketika menelan ludah dan langsung banjir keringat begitu mengenali wajah sang pemuda. Mata prajurit itu tampak bersinar merah gelap, mengingatkannya pada pertempuran sengit yang pernah dia lewati. Kaku tak berkutik, sang perwakilan terbata-bata mencoba memastikan apakah pria ini benar-benar si monster legendaris. Tapi pahlawan kita malah pura-pura khawatir, bertanya apakah Pak Tua itu sedang sakit atau merasa tidak enak badan. Berpikir cepat, pemuda itu sadar dia harus menyembunyikan identitasnya demi keselamatan warga desa. Panik setengah mati, si gendut mencoba kabur dan menyuruh pengawalnya segera memutar balik kereta untuk pulang sekarang juga. Di momen inilah pahlawan kita memasang senyum konyol dan memperkenalkan diri dengan sopan sebagai penguasa agung desa ini. Melihat tingkah konyol tersebut, si saudagar tua mendadak bingung dan mulai meragukan instingnya sendiri. Si gendut membatin bahwa pria berwajah idiot ini tak mungkin tentara bayaran kejam itu, karena monster yang dia temui 5 tahun lalu memiliki tatapan kosong yang mampu mengintimidasi jiwa terkuat sekalipun. Merasa di atas angin, si gendut sombong ini langsung menampar dada sang penguasa muda dengan keras. Waduh, lancang banget dia, sampai-sampai seluruh warga di stasiun melongo tak percaya melihatnya. Warga pun mulai berbisik-bisik, tak habis pikir mengapa orang asing itu berani berbuat kasar pada pemimpin mereka. Sambil berdiri angkuh di stasiun, sang perwakilan terus mempermalukan pemuda itu sebagai sampah lemah tak berguna. Menghadapi penghinaan yang tak termaafkan ini, sang prajurit memancarkan aura gelap dan mulai melepas sarung tangannya. Dalam sekejap mata, pahlawan kita melayangkan sarung tangan itu ke wajah si Pak Tua dengan kekuatan yang hampir membuatnya terjungkat. Sambil menatap dingin, mantan tentara bayaran itu menantangnya berduel demi memulihkan kehormatannya yang telah dinodai. Murka karena ditampar, perwakilan sombong itu langsung berteriak menyuruh pengawalnya membawakan pedang, menerima tantangan duel itu saat itu juga. Tapi tepat di saat menegangkan itu, seorang pemuda berambut abu-abu di kursi roda muncul, sambil berseru meminta mereka berhenti. Pahlawan kita menoleh terkejut, sementara si gendut menggerutu kesal melihat kedatangannya. Tersenyum canggung, si pendatang baru mencoba meminta maaf atas tindakan rekannya. Namun si gendut memperingatkan bahwa semua sudah terlambat, tapi bangsawan berambut abu-abu itu malah memarahi si gendut, menyuruhnya menunduk dan meminta maaf pada Lord Polo sekarang juga. Keringat dingin, sang perwakilan baru ingat bahwa monster pedang Kasa adalah nama terlarang untuk diucapkan, apalagi sampai ditantang duel. Berusaha menyembunyikan ketakutannya, si saudagar menghela napas lega, lalu menyarankan kepada pengguna kursi roda bernama Erik agar mereka segera melanjutkan perjalanan saja. Namun di dalam hati, si penakut itu terus mengutuk sang monster yang masih menghantui mimpi buruknya. Lewat sudut matanya, Pak Tua itu terus mengawasi pahlawan kita yang tersenyum ramah, merasa ngeri dengan ekspresi tanpa dosa itu. Perjalanan berlanjut, kereta kuda mewah itu melintasi ladang luas yang disinari oleh cahaya jingga dari matahari terbenam yang indah. Begitu mendekati tujuan, salah satu pemandu mengumumkan bahwa mereka hampir sampai di rumah besar itu, meminta semuanya segera bersiap-siap saat turun dari kereta. Rombongan ini langsung disambut oleh barisan pelayan perempuan dan seorang wanita anggun yang menyambut kedatangan mereka di kota tersebut. Sambil tersenyum ramah, wanita itu memperkenalkan diri sebagai Tirman dan mengaku sangat terhormat bisa menyambut para utusan wilayah barat. Sadar perjalanan mereka sangat melelahkan, dia dengan sopan menyarankan agar para tamu beristirahat terlebih dahulu untuk memulihkan energi mereka. Sambil menoleh, sang nyonya rumah langsung memerintahkan pelayan bernama Honda untuk mengantar para tamu penting itu ke kamar masing-masing. Malam pun tiba, menyelimuti rumah megah itu dengan langit berbintang saat suara ketukan tiba-tiba terdengar di salah satu pintu lorong. Sambil bersantai di kursi empuknya, si pedagang gempal merasa ketukan itu agak aneh. Heran, apakah ada layanan kamar selarut ini? Melangkah santai di atas karpet gelap, sesosok misterius langsung masuk ke dalam kamar tanpa memedulikan sopan santun sama sekali. Merasa kesal, si orang tua itu berkata dia tidak butuh apa-apa lagi dan menyuruh tamunya segera pergi agar tidak mengganggu tidur malamnya.
Tapi sedetik kemudian, dia langsung kaku saat melihat sang pahlawan berdiri di sana, memanggil namanya, dan meminta maaf karena harus mengganggu. Sangat terkejut, si perwakilan langsung jatuh telentang ke lantai sampai kakinya menjungkir ke atas. Benar-benar ketakutan setengah mati, sambil menunjuk dengan jari gemetar, pria itu berteriak histeris, memastikan kalau orang itu memang monster pedang yang sangat ditakuti. Mengenali tatapan mata gelap pemuda itu, si penakut ini langsung yakin kalau dia sedang berhadapan dengan pejuang paling ditakuti sepanjang masa. Sambil menggenggam tongkatnya, sang mantan tentara bayaran mengaku kalau tidak ada gunanya lagi menyembunyikan identitas aslinya di sini. Sambil menyeret tubuhnya mundur ketakutan, pria gempal itu menangis, bertanya kenapa dia melakukan ini, dan bersumpah sudah meminta maaf soal tamparan kemarin. Duduk dengan santai di kursi, sang tuan menjawab kalau urusan ini adalah tentang hari ketika keluarganya dihina dengan sangat kejam. Menatap tajam si orang tua itu, pahlawan kita menegaskan kalau dia tidak ingat pernah menerima permintaan maaf darinya. Nah, tonton ini, dia langsung mengalihkan topik, menyuruh si pria gempal berdiri dari lantai yang dingin agar mereka bisa membahas bisnis penting. Kebingungan, pria itu heran apa maksudnya. Lalu sang pejuang mengingatkan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk berdagang gandum. Mencoba mengendalikan diri, si pedagang duduk di kursi seberangnya, membuat suasana di kamar mewah itu mendadak sangat tegang. Sambil bercucuran keringat dingin, si gempal melirik pemuda itu dengan cemas, ketakutan setengah mati, kalau salah bicara bisa langsung berujung pada ajal. Tanpa basa-basi, sang pahlawan membongkar rahasia kalau dia sempat bertemu diam-diam dengan Tuan Will sebelum sampai, membuat si pedagang shock berat. Si bangsawan menelan ludah, penasaran apa yang mereka bicarakan. Lalu sang pahlawan mengaku telah menerima tawaran politik yang sangat menarik. Lebih jelasnya, dia bilang kalau sang rival ingin memborong seluruh pasokan gandum di wilayah ini tanpa menyisakan sedikit pun. Membenarkan kabar tersebut, pemimpin musuh mengusulkan untuk mendistribusikan semua biji-bijian ke seluruh wilayah barat menggunakan kekuatan kerajaannya. Sambil mengetukkan koin emas di meja, sang pejuang menjelaskan kalau sebagian biaya distribusi akan mengalir ke keluarga Portman. Sambil mengangkat satu jari, Yuil tua memberikan syarat mutlak bahwa seluruh pasokan gandum harus dijual secara eksklusif kepada kerajaannya saja. Karena percaya pada keputusan sang tuan, sang rival menutup kesepakatan dengan harapan ada keputusan bijak demi masa depan keluarga Portman. Sambil menyeringai licik, pemimpin tua itu mengira dia sudah mengamankan monopoli makanan lewat langkah politik tersebut. Sangat murka mendengar rahasia ini, si pedagang gempal langsung menggebrek meja dengan keras sambil mengumpat kerajaan musuh sepuasnya. Wajahnya sampai memerah padam, karena sadar kalau diamnya sang rival ternyata hanyalah kedok rencana jahat di belakangnya. Memanfaatkan kemarahan si orang tua itu, pahlawan kita langsung menawarkan kesepakatan saat itu juga, membuat si penakut benar-benar lengah. Sambil tersenyum penuh percaya diri, pemuda itu mengajukan syarat serupa yaitu membeli seluruh pasokan dengan harga yang persis ditawarkan kerajaan lawan. Sedikit ciut, sang perwakilan beralasan kalau dia tidak punya wewenang untuk memutuskan transaksi sebesar dan segila itu seorang diri. Sambil menggertak, sang pahlawan menyarankan agar pengampunan soal tamparan kemarin dijadikan syarat untuk menyudahi dendam mereka. Bergetar ketakutan, si orang tua menatap balik mata intimidatif sang pendekar pedang, sadar kalau nyawanya bergantung pada jawaban ini. Sambil merapatkan tangannya memohon, si gempal meminta agar harganya disesuaikan menjadi 60% dari nilai yang ditawarkan musuh. Mencoba meluluhkan hati pemuda itu, si orang tua merengek kalau potongan sebesar itu akan memicu masalah karena jabatannya sebagai kepala keluarga. Begitu mendapat tatapan menusuk sebagai balasan, si pedagang langsung menaikkan tawarannya ke 70%, berjanji menanggung semua biaya tambahan. Tetap terlihat tenang, sang tuan menuntut 75% dengan fasilitas yang sama seperti sebelumnya. Sambil berjabat tangan erat, keduanya sepakat menutup transaksi ini secara resmi dengan keuntungan melimpah bagi kedua belah pihak. Kembali tersenyum, sang utusan memuji keahlian tawar-menawar pemuda itu, menyebutnya sebagai kesepakatan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Karena penasaran, si orang tua bertanya kenapa sang pejuang memilih berbisnis dengannya dibanding orang lain di kekaisaran. Sambil menatap si orang tua, sang pejuang sempat terpikir untuk bilang bahwa dia dipilih hanya karena merupakan target terlemah dan paling gampang di sana. Tapi agar tetap terlihat keren, pemuda itu menjawab dengan ramah
bahwa kesepakatan ini anggap saja sebagai permintaan maaf formal. Mengajukan satu permintaan terakhir, sang tuan memperingatkan bahwa masih ada satu syarat kecil lagi sebelum dia menandatangani dokumen kontrak. Kebingungan, si pedagang menyimak baik-baik saat sang pahlawan memperingatkan bahaya menyebarkan rumor tertentu. Nah, dengar ini sang mantan tentara bayaran mengancam dengan tatapan dingin bahwa jika sampai ada yang tahu keberadaannya di sini, kontrak akan ditulis ulang dengan konsekuensi yang sangat mengerikan. Gemetaran ketakutan, si Gempal menelan ludah dalam-dalam, menyadari ancaman maut yang menantinya jika dia berani membocorkan tentang keberadaan sang pendekar pedang. Keesokan harinya, seluruh perwakilan berkumpul di ruang makan untuk akhirnya meresmikan kesepakatan dagang tersebut. Duduk di ujung meja makan, si rambut pirang mengumumkan sambil tersenyum bahwa keluarga Portman akan menjalin kemitraan langsung dengan Angkatan Darat Kekaisaran. Mendengar hal itu, pahlawan kita mulai bertepuk tangan memberikan selamat atas keputusan tersebut, sementara sang sekutu mati-matian menyembunyikan ketegangan yang dirasakannya. Kemudian bangsawan lain mengucapkan selamat kepada si Gempal bernama Polo atas pencapaian ini, yang hanya dibalas dengan ucapan terima kasih yang agak canggung. Sangat marah mendengar kabar itu, sang rival menggebrak meja dengan garam, berteriak bahwa kesepakatan tersebut sama sekali tidak masuk akal. Dengan sangat kesal, sang musuh langsung mengonfrontasi sang nyonya rumah, mempertanyakan apakah tuan pemilik rumah ini tidak memberikan perintah tentang kesepakatan tersebut. Rival yang arogan itu menghina sang wanita dengan memanggilnya gadis biasa, namun si rambut pirang langsung memotongnya dengan tegas, menuntut agar dipanggil nyonya. Menghadapi interupsi yang sangat telak itu, si pria berambut abu-abu langsung shock dan benar-benar kehilangan kata-kata. Tetap menjaga wibawanya, wanita anggun itu memperkenalkan diri dan mengungkap bahwa dia adalah istri sah dari tuan rumah yang berdiri tepat di sampingnya. Sambil menatap dingin, wanita itu mengecam sikap si utusan, menyatakan bahwa dia sudah bertindak sangat tidak sopan. Mandi keringat, sang rival merapikan dasinya sendiri sambil memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan fatal yang baru saja dia perbuat. Berusaha menahan tawa, pedagang sekutu lainnya merasa penghinaan musuh itu sangat lucu, sekaligus meredam kekesalannya sendiri. Bosan dengan semua kekacauan ini, pahlawan kita menghela napas panjang, lalu beranjak dari kursinya untuk segera mengakhiri pertemuan tersebut. Sambil menggenggam erat tongkatnya, pemuda itu bersiap menyelesaikan urusan terakhir dan mengantar para tamu pulang. Di luar, deretan kereta kuda sudah menunggu sementara sang pejuang memerintahkan para penjaga untuk mengawal para bangsawan dengan aman. Dalam perjalanan pulang, si sekutu Gempal menatap keluar jendela, mengagumi kontrak sangat menguntungkan yang berhasil dia sepakati sambil memperhatikan kepergian para tamu. Sang tuan merilekskan bahunya, merasa kalau dia akhirnya berhasil menyelesaikan masalah yang menjengkelkan itu. Pasangan suami istri itu berdiri berdampingan di taman yang cerah, memperhatikan kereta mewah itu perlahan menghilang di ujung jalan tanah yang panjang. Pemuda itu kemudian mengaku sangat kagum pada istrinya, tidak menyangka kalau wanita itu punya sisi yang begitu tegas dan berani. Sambil memejamkan mata, si rambut pirang tersenyum manis, membalas bahwa dia hanya mengatakan kebenaran mutlak selama perdebatan tadi. Membalas pujian tersebut, sang gadis berkata kalau suaminya juga lumayan cerdik, membuat sang pendekar benar-benar salah tingkah karenanya. Sambil pegang dokumen, sang istri baru tahu kalau kesepakatan rahasianya beda jauh dari apa yang diumumkan ke publik. Sambil garuk kepala, si pahlawan cuma ngaku kalau dia cuma mau bikin harga diri rivalnya hancur lebur gara-gara kelewat sombong. Puas dengan hasilnya, mereka berdua pun berbalik dan berjalan santai masuk kembali ke dalam kediaman. Tapi jauh di sana, selembar bendera kuning berkibar kencang di tiup angin, menunjukkan lambang dari organisasi yang sangat kuat. Lambang itu rupanya milik sebuah kediaman pribadi raksasa yang super mewah dengan arsitektur yang sangat luar biasa. Tapi tunggu dulu, di dalam bangunan megah itu, tiba-tiba terdengar teriakan histeris yang memecah keheningan koridor kosong. Sambil berlari panik, seorang pemuda pirang berkacamata tampak frustrasi mengacak-acak rambutnya sendiri karena tidak habis pikir dengan kekalahannya. Sambil menangis bombay, pemuda itu mengeluh karena penawaran luar biasa darinya ditolak mentah-mentah oleh si pahlawan tanpa alasan yang jelas. Dia langsung murka dan teriak kalau rencananya sudah sangat sempurna. Sementara rekannya sibuk menenangkannya, si bos pirang ini terus mengamuk,
menuduh sang ksatria telah mengacaukan semua strategi matangnya hanya demi bersenang-senang. Saking asyiknya mengamuk, si rambut pirang salah melangkah dan terpeleset di atas lantai marmer yang licin, kehilangan keseimbangan. Tubuhnya langsung terlempar ke belakang dengan tangan melayang-layang di udara, siap merasakan hantaman keras yang menyakitkan. Untungnya, sebuah tangan kokoh tiba-tiba mencengkeram jemarinya, nyaris saja. Tubuh ringkinya pun gagal menghantam lantai keras. Dengan jantung yang masih berdebar kencang, pemuda itu mendongak kaget untuk melihat siapa penyelamatnya. Rupanya si asisten berambut biru telah menangkap tubuh bosnya yang keroboh itu tepat dalam dekapannya yang hangat. Sambil bergeser di atas karpet, asisten cekatan itu menangkapnya dengan gesit, mencegah kecelakaan kerja konyol. Si pirang pun langsung dimarahi. Sekarang suasana jadi lebih tenang saat secangkir teh hangat disajikan dalam wadah berhias emas yang indah. Setelah sedikit rileks, sang bos berterima kasih sambil duduk santai di kursinya, sementara asisten setianya memastikan kondisinya membaik. Sambil menenangkan diri, pemuda pirang itu mulai berpikir keras, sesuatu yang ganjil. Dia sangat meragukan niat tersembunyi sang tuan. Dengan bijak, asistennya menyarankan kalau cara terbaik memahami seseorang adalah dengan bertanya langsung. Setuju dengan usul itu, si bos sadar dia tidak punya pilihan lain selain mendatangi dan menemui ksatria terkenal itu secara langsung. Dan begitulah, tangan yang mantap mulai memutar gagang pintu emas itu, siap untuk memulai petualangan baru mereka. Sambil membuka pintu aula mewah itu, si pemuda berkacamata bergumam kalau dia harus melakukan sesuatu untuk berjaga-jaga, berpikir cepat. Dia merasa butuh argumen kuat untuk bernegosiasi, lalu mengeluarkan sebuah revolver emas indah yang tersembunyi. Sementara itu, di kediaman megah keluarga Graham, matahari bersinar cerah di hari yang tenang. Setibanya di lokasi, pedagang gempal itu menyapa sang bangsawan berambut perak di kursi roda yang menyambutnya dengan ramah. Dengan rasa penasaran, bangsawan berambut terang menerima gulungan surat kecil itu. Ternyata, surat itu dikirim langsung oleh Lord Elrich Portman. Perlahan dia membuka surat itu, sangat berhati-hati, jemari bersarung tangannya pun mulai membaca setiap pesan di dalam sana. Sambil menganalisis setiap kata, pria berambut perak itu menghela napas pelan dengan postur tubuh yang tetap anggun, tapi mendadak matanya terbelalak lebar dan dia sampai tersedak karena sangat terkejut melihat isi dokumen tersebut. Detik berikutnya, tawa sang bangsawan langsung pecah sambil menutup wajahnya. Benar-benar tidak bisa menahan rasa geli dengan situasi konyol ini. Setelah tenang, dia bergumam kalau pedagang tua gempal itu pasti hampir pingsan ketakutan saat berhadapan dengan monster tersebut. Sambil tersenyum lebar, pemuda berambut perak itu berterima kasih karena rekannya sudah berbaik hati mengantarkan surat penting ini. Setelah urusannya selesai, si pedagang pun pamit pergi sementara sang tuan rumah mendoakan keselamatannya di jalan. Kini sendirian, pria di kursi roda itu merenungkan sang pendekar pedang yang pergi tepat ke wilayah dingin Ruigbon. Nah, mari kita beralih ke daratan beku, di mana lapisan salju yang sangat tebal menutupi seluruh padang rumput yang luas ini. Di tengah hutan es itu, moncong senapan hitam tampak membidik sasaran yang tersembunyi di balik pohon. Begitu pelatuk ditarik, sang pemburu tersenyum puas karena tembakannya tepat sasaran. Langsung mendapat pujian dari kawan-kawannya. Sambil berlari menembus salju, mereka bersorak gembira, rusa besar tumbang. Akhirnya, mereka bisa segera naik kelas dari status pemula. Sambil sibuk memuji diri sendiri, mereka berniat membawa kuda untuk mengangkut buruan. Sebelum salah satu dari mereka mendengar suara aneh, karena bingung, dia menyuruh pemuda bernama Derek untuk bergegas mengambil kereta kuda di belakang. Tiba-tiba pemburu yang ketakutan itu memberi isyarat diam agar teman-temannya yang berisik segera menutup mulut mereka sambil memegang senapannya erat-erat. Dia menyuruh rekan-rekannya menjauh dari rusa itu, membuat suasana mendadak jadi sangat menegangkan. Sambil mandi keringat dingin, dia memberi peringatan serius, bahaya besar. Aura sihir yang sangat kuat kini sedang mendekati mereka. Dikira bercanda, temannya malah menertawakannya dan bilang kalau rasa merinding itu cuma karena cuaca dingin biasa, tapi seketika, sebuah cakar monster raksasa menghantam tanah tepat di dekat rusa, membuat mereka langsung jatuh terduduk di atas salju. Dengan panik, sang penembak mengokang senjatanya dan menyuruh rekannya minggir karena monster itu sudah ada di belakang mereka. Saat mendongak,
Para pemula ini langsung berhadapan dengan moncong serigala mistis raksasa yang air liurnya menetes tepat di atas kepala mereka. Dengan mata biru menyala terang, binatang mengerikan itu meraung keras, sangat mengerikan. Taring-taring tajamnya tampak siap merobek mangsa. Sementara itu, di kediaman mewah Portman, salju mulai turun menyelimuti atap rumah. Mendengar laporan tersebut, sang istri Pirang mendesah cemas, merasa sangat prihatin atas trauma berat yang dialami oleh para pemburu itu. Sambil berlutut di atas karpet mawar, ketiga pemburu yang selamat tertunduk lesu, mengaku kalau mereka langsung kabur karena ketakutan sang nyonya yang pengertian pun menyuruh mereka minum teh hangat, berjanji akan membicarakan masalah darurat ini dengan suaminya. Sambil memalingkan wajah, sang nyonya rumah dengan sopan menyuruh pelayan menyiapkan makanan hangat untuk memulihkan tenaga para tamu. Tiba-tiba, kepala pelayan yang anggun mengambil sebuah buku tebal dari rak, yang ternyata adalah ensiklopedia monster. Sambil berjalan beriringan, pria tua berpengalaman itu mulai mencocokkan kesaksian para pemburu dengan catatan di dalam buku. Dengan wajah sangat serius, pria berkacamata itu menyimpulkan kalau makhluk penyerang tadi pastilah serigala pedang yang legendaris. Sambil memegang gaunnya, sang nyonya merasa heran karena kawanan monster itu harusnya sudah punah sejak pemimpin mereka dikalahkan. Membenarkan cerita itu, si pelayan Pui teringat kalau monster alfa legendaris itulah yang dulu meninggalkan bekas luka besar di leher majikannya. Dengan tatapan tajam, sang istri mengerutkan bibir, bertekad tidak akan membiarkan ancaman itu merusak kedamaian rumah tangganya. Nada bicaranya langsung berubah tegas, menyatakan kalau dia tidak mau ada warga yang celaka, lalu memerintahkan pembentukan pasukan pembasmi. Tanpa banyak tanya, pelayan setianya langsung membungkuk hormat. Perintah diterima. Dia akan merekrut para pemburu paling ahli di wilayah ini. Sebelum dia pergi, Nyonya Pirang yang cantik itu memanggilnya kembali dengan wajah yang tampak sangat cemas. Sambil meletakkan jari di depan bibir, dia meminta rahasia ini dijaga super ketat agar sang suami tidak mengetahui rencana berbahaya tersebut. Meski sempat heran, pelayan tua itu tetap patuh dan bersumpah akan menjaga rahasia ini dengan taruhan nyawanya sendiri. Ingatan pun beralih ke masa lalu, saat kereta kuda sudah disiapkan di halaman untuk mengantar kepergian sang ksatria. Sambil tersenyum manis, sang suami berjanji akan segera pulang kembali, sementara sang istri mendoakan agar perjalanannya lancar tanpa hambatan apapun. Menatap kepergian kereta itu, sang nyonya berdiri mematung di terpa angin dingin bersama pelayan setianya yang berambut abu-abu. Si pelayan khawatir kebohongan ini akan melukai suaminya, tapi sang istri tahu ksatria terluka itu pasti nekat bertarung. Dengan mata emas yang berkaca-kaca, dia mendadak teringat memori masa kecil yang sangat menakutkan di tempat ini. Dalam kilas balik tersebut, tampak seorang gadis kecil berambut pirang menangis histeris, sementara bocah laki-laki nekat menerjang bahaya. Di sana, seekor serigala raksasa langsung menyerang ganas, sangat tidak adil. Si bocah malang hanya punya sebatang kayu untuk bertahan. Kembali ke masa sekarang, si nyonya rambut pirang menegaskan tidak akan membiarkan suaminya menghadapi bahaya lagi, lalu bertanya, apa semuanya sudah siap? Kepala pelayan tua langsung mengiyakan sambil menunjukkan para pemburu elit bersenjata lengkap yang baru saja dia rekrut. Merasa puas, sang istri langsung melangkah menuju hutan bersalju meskipun si pelayan tua sempat melarangnya ikut, namun dengan tegas dia menjawab bahwa memimpin rombongan di tempat berbahaya seperti ini sudah menjadi kewajiban mutlak bagi seorang bangsawan sepertinya. Sambil menghela napas pasrah, pelayan tua berpengalaman itu akhirnya paham. Dia hanya meminta mereka segera mundur jika monster muncul. Pindah layar, kita disuguhkan pemandangan area pasar kota yang ramai dan kini tertutup salju putih nan indah. Sebuah papan kayu usang tampak bergoyang ditiup angin sedingin es, menandakan pintu masuk rumah sakit pusat di wilayah tersebut. Di dalam, seorang dokter ramal sedang memeriksa kaki pahlawan kita yang terluka dan memuji pemulihannya yang sangat cepat. Dengan antusias, si pemuda bertanya apakah dia sudah boleh berjalan tanpa tongkat, tapi dokter menyarankannya tetap memakai tongkat demi keamanan. Memanfaatkan momen ini, sang tabib bertanya, apakah bekas luka lama di leher si pemuda masih menyisakan rasa sakit yang mengganggu. Sambil memegang tengkuknya, pahlawan kita tersenyum tenang dan bercerita bahwa dulu dia dirawat dengan sangat baik oleh dokter yang lumayan terkenal. Mengenang masa lalu, si dokter menyahut bahwa luka akibat gigitan serigala pedang memang terkenal sangat sulit disembuhkan. Tuan muda bermata merah itu terkejut
saat mendengar sang ayah sampai memohon demi keselamatan nyawanya dulu. Sambil tertawa canggung, dokter tua itu mengingat kembali bahwa itulah momen pertama kalinya dia melihat ayah si pemuda begitu pucat karena ketakutan. Sangat sulit dipercaya, membayangkan ayahnya yang selalu tampak galak. Ketakutan seperti itu membuat pahlawan kita berkeringat dingin. Sebelum berpamitan, dokter memberi peringatan keras agar sang pendekar pedang menghindari aktivitas fisik berat selama beberapa hari ke depan. Begitu dia keluar ruangan, pintu kayu tebal terbuka dan langsung memperlihatkan badai salju lebat yang membekukan di luar sana. Saat berjalan santai menyusuri jalanan, tuan muda bermantel biru itu mendadak diawasi oleh seorang prajurit bertubuh tinggi yang perlahan mulai mendekat ke arahnya. Mendengar namanya dipanggil, sang pahlawan menoleh dengan bingung di tengah hamparan salju. Dia sangat terkejut saat menyadari sosok di hadapannya adalah Luton, teman masa kecilnya yang sudah lama tidak bertemu. Sambil tersenyum lebar, prajurit brewok itu memanggil pahlawan kita dengan sebutan kapten karena merasa sangat gembira atas pertemuan tak terduga ini. Tanpa pikir panjang, pria besar itu langsung melangkah maju dan memeluk erat sahabatnya, mengaku langsung berlari begitu menerima surat itu. Penasaran, si tuan muda bertanya, apakah sahabatnya itu sudah bergabung dengan ksatria kerajaan. Sementara pria berotot itu langsung pamer dengan menunjukkan pedang resminya. Akhirnya pahlawan kita mengajak sahabatnya pergi ke bar dan berjanji akan mentraktir semuanya malam ini. Tapi tiba-tiba, seorang utusan datang berlari kencang di sepanjang jalan. Dia membawa pesan darurat. Napasnya tersengal-sengal. Prajurit yang ketakutan itu melaporkan permintaan penyelamatan darurat langsung dari keluarga Portman. Seketika wajah si tuan muda berubah panik karena tidak mengerti maksud dari peringatan darurat tersebut. Tapi dengar ini si utusan menjelaskan bahwa nyonya berambut pirang sangat membutuhkan bantuan darurat di gunung salju yang mematikan. Mendengar keluarganya diserang oleh binatang buas sihir, tatapan mata pahlawan kita langsung menajam dan dipenuhi kemarahan luar biasa. Jauh di pegunungan es yang membeku, suara tembakan senjata bergemuruh kencang, benar-benar menghancurkan kesunyian wilayah terpencil tersebut. Sangat mengerikan. Sekawanan serigala monster dengan mata biru menyala terus memburu setiap manusia yang berani menginjakkan kaki di wilayah kekuasaan mereka. Sambil mundur perlahan, para pemburu elit berusaha mempertahankan formasi mereka dengan terus menembaki kawanan hewan buas tersebut. Berkat bidikan yang sangat akurat, salah satu penembak berhasil melumpuhkan seekor monster hingga tumbang di atas tanah es. Untuk melindungi pelarian mereka, para prajurit memohon kepada si Nyonya Pirang agar segera lari sejauh mungkin dari medan pertempuran. Dalam kondisi terdesak, si pelayan kecil menunjuk ke sebuah kabin kayu kosong di tengah hutan untuk tempat bersembunyi. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berdua berlari menyeberangi teras kayu dan langsung masuk demi mencari perlindungan. Sementara di luar, kapten pasukan memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan batu mana bercahaya guna memancing perhatian kawanan monster. Sambil memegang kristal tersebut, mereka sengaja berlari ke arah berlawanan demi menjadi umpan hidup bagi keselamatan pemimpin mereka. Dan berhasil. Seluruh kawanan serigala langsung melewati kabin begitu saja untuk mengejar para prajurit pemberani itu. Bersembunyi di kegelapan, sang istri dan pelayannya menggigil kedinginan di balik selimut tebal sambil berdoa agar bahaya segera berlalu. Merasa sangat bersalah, wanita bangsawan itu meminta maaf karena telah menyeret si pelayan kecil ke situasi mematikan ini. Namun si gadis menegaskan bahwa dia ikut atas kemauannya sendiri, berusaha tetap tegar. Pelayan kecil itu berjanji bahwa tim penyelamat pasti akan segera datang membantu mereka. Tersenyum lega, si Nyonya Pirang mengaku bahwa meskipun sangat berbahaya, dia sama sekali tidak menyesal telah merahasiakan misi nekat ini dari suaminya. Melihat ketulusan majikannya, si pelayan manis tidak sanggup menahan emosi dan mulai menangis ketakutan di dalam ruangan yang gelap itu. Sementara di luar sana, pahlawan kita terus memacu kudanya bersama sahabat brewoknya menembus badai salju menuju gunung es. Coba bayangkan, si tuan muda sangat heran mengapa istrinya nekat pergi ke tempat mematikan itu sendirian. Melihat kepanikan itu, Luton memintanya tetap tenang dan percaya bahwa penyelamatan ini pasti akan berhasil. Sang pendekar pedang menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan kecemasan di dadanya. Ingatan pahlawan kita pun melayang ke masa lalu. Teringat hari menyedihkan saat monster menyerang desa kecil tempat tinggalnya dulu.
Pikirannya terus melayang membayangkan serigala mistis raksasa yang pernah menyerangnya dengan sangat kejam di masa kecilnya yang kelam. Kembali ke masa sekarang, seorang prajurit menangis penuh penyesalan karena terpaksa meninggalkan kaptennya di belakang demi bisa mencari bantuan secepatnya. Sambil memegang pundak temannya, si prajurit brewok bersumpah tidak akan pernah membiarkan pahlawan kita bertarung sendirian lagi di tempat sedingin ini. Saat berlari menembus badai, mereka melihat seorang pemburu yang melambai panik meminta pertolongan dari kejauhan. Tanpa ragu, sang ksatria berotot langsung memacu kudanya ke depan sambil berteriak menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Begitu mendekat, si tuan muda langsung mencengkeram pundak prajurit itu dan menanyakan keberadaan istrinya dengan mata berkaca-kacan. Dengan gugup, prajurit itu menunjuk arah kabin tempat sang istri bersembunyi sementara pasukan lain menjadi umpan. Merasa sangat lega, pendekar pedang muda itu meminta si penembak untuk menuntunnya ke sisa pasukan agar dia bisa menyelamatkan mereka semua. Namun, ksatria brewok itu menahan langkah kaptennya dan memilih mengambil tanggung jawab berat untuk menyelamatkan para prajurit sendirian. Dengan gagah berani, dia berjanji akan membawa pasukan kembali dengan selamat dan menyuruh sahabatnya segera pergi melindungi istrinya. Sambil tersenyum percaya diri, pria besar itu meminta sahabatnya percaya padanya. Dia bukan lagi pemuda penakut seperti dulu. Menyadari keberanian sahabatnya, si pahlawan menyetujui rencana tersebut dan memujinya karena telah tumbuh menjadi ksatria sejati. Detik itu juga, Luton berlari mengajak prajurit yang tersisa untuk memimpin jalan menuju medan perang yang mematikan. Dengan tatapan penuh tekad, pahlawan kita kini sepenuhnya fokus untuk segera mencapai tempat istrinya berada. Menghadapi badai salju yang sangat ganas, si pemuda terus berlari secepat mungkin menembus embusan angin dingin yang membekukan. Langkah kakinya terus tenggelam di dalam salju tebal yang menghambat gerakannya. Namun si tuan muda sama sekali tidak mengurangi kecepatannya sedikitpun. Sambil menghalau badai salju dengan tangannya, dia mencemaskan banyaknya monster di wilayah itu dan berharap semua orang selamat. Setelah perjuangan yang sangat berat, pemuda itu akhirnya berhasil melihat kabin kayu usang di tengah hutan lebat. Tanpa ragu, si tuan muda mendobrak pintu kayu tebal sambil terengah-engah melawan embusan angin es yang menusuk kulit. Dengan panik, dia meneriakkan nama istrinya sekuat tenaga sambil memeriksa sekeliling ruangan yang gelap. Di sudut kabin, kedua gadis itu terkejut setengah mati melihat si tuan muda bisa sampai ke sana secepat ini. Mengabaikan rasa lelahnya, pendekar pedang itu melangkah cepat menghampiri tempat tidur kedua gadis tersebut. Dia pun langsung memeluk erat sang istri dengan perasaan lega luar biasa yang membuncah di dalam dadanya. Kaget setengah mati, si cewek pirang heran kenapa suaminya nekat menyusul ke tempat seberbahaya ini. Sambil memeluk istrinya penuh rasa sayang, si cowok mencoba melepas rasa takut kehilangan keluarganya. Tapi nada bicaranya mendadak ketus, dia mengomeli istrinya dan menuntut penjelasan kenapa nekat mengambil risiko gila tanpa kabar sama sekali. Sambil menunduk, si cantik mengaku hanya ingin mencegah suaminya yang terluka kembali ke medan tempur yang mengerikan itu. Sambil cemberut, si bangsawan bertanya apa istrinya kurang mempercayai kemampuannya. Melihat kepedihan di wajah suaminya, sang istri langsung memeluknya sangat erat demi membantah tuduhan tidak percaya itu. Menerima maaf itu, sang pahlawan memohon agar istrinya berjanji jangan pernah nekat sendirian lagi. Merasakan kehangatan itu, si cantik memejamkan mata sambil tersenyum tulus penuh cinta. Melihat kemesraan ini, pelayan kecil mereka langsung tersenyum lebar, ikut senang melihat pasangan ini berbaikan setelah bikin jantungan. Tapi momen romantis ini langsung bubar dengar sendirikan. Suara langkah kaki berat di teras bikin si cowok langsung siaga satu. Dengan gembira, pelayan kecil itu memberitahu kalau para pemburu sudah kembali. Setelah mendengar pintu berat terbuka, sambil tersenyum lega, si bangsawan memuji ketangguhan para pria pemberani di tengah badai salju kejam itu. Mendadak, tatapan si pendekar pedang berubah sangat serius. Ada seseorang yang hilang dari rombongan. Dengan cemas, dia bertanya pada para rekrutan baru, di mana sang kapten yang harusnya memimpin misi penyelamatan di Gunung Maup itu. Sambil menunduk lesu, para prajurit menjelaskan kalau sang kapten menyuruh mereka mundur. Dia memutuskan bertarung sendirian. Merasa bersalah, sang pahlawan memukul meja sambil mengutuk pengorbanan bodoh sahabat lamanya itu. Sambil bersiap, si bangsawan menyuruh anak buahnya mengamankan para gadis, karena dia akan pergi menjemput temannya yang keras kepala itu. Tepat saat itu,
Sang istri langsung memegang erat lengan jas suaminya, menahan langkah nekat si Towok ke tengah badai salju. Saat berbalik, si pahlawan melihat ketakutan di mata istrinya, yang mengaku sangat ngeri melihatnya